Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1112, Kesengsaraan Tengkorak Terbang Setan. Begitu dia berkata, Liu Ming membuang beberapa jimat pada mayat itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada reaksi pesona, dia benar-benar lega. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, mengangkat tangannya, dan langsung meraih perut bagian bawah mayat itu. Labu. Petik 2. 5 jari tenggelam ke dalamnya dengan mudah. Ketika dia menarik tangannya lagi, 3 manik-manik gelap seukuran telur ayam muncul di telapak tangannya. Permukaan manik-manik ini bertuliskan rune yang padat. Saat aura mengalir, ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Naintun Serene Core, saya mendapat bahkan 3. Orang ini pasti berada pada tahap peralihan keadaan pemahaman mistik. Liu Ming sangat gembira. Sejauh yang dia tahu, setelah klan Serene negara pemahaman mistik meninggal, inti Serene 9 putaran akan memadat di posisi Dantian. Itu berisi esensi seumur hidupnya. Setelah tingkat kultivasi mencapai tahap menengah, 2 lagi akan dipadatkan. Kalau tahap selanjutnya, akan ada 6 core. Pada saat ini, kulit mayat pemuda itu layu dan mengerut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang seolah-olah dagingnya telah menghilang. Raja yang pernah berkultivasi ke negara pemahaman mistik telah menghilang dari dunia. Segala sesuatu lahir dalam ketiadaan dan kembali ke ketiadaan. Bahkan jika mereka pernah berkultivasi ke negara pemahaman mistik, selama mereka tidak mencapai tingkat keabadian, mereka pada akhirnya akan menghilang dari sejarah dan secara bertahap dilupakan oleh dunia. Liu Ming melihat pemandangan itu dan sedikit terkejut, tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. 3 tekanan spiritual raksasa meledak dari bawah dan mengunci langsung pada Liu Ming. Ekspresi Liu Ming berubah. Dia mengambil Naintun Serene Cores dan menghancurkan tubuh asli Huang Han. Jelas, dia menarik kemarahan dari 3 boneka penjaga negara surgawi di bawah. Dia menjauhkan inti dan membuat gerakan pedang, lalu cahaya pedang ungu membungkusnya dan meledak ke atas. Boom! Petik 2. Cahaya ungu keluar melalui atap kuil, lalu cahaya perak menyala sebelum melesat ke kejauhan. Hampir pada saat yang sama ketika cahaya ungu muncul, 3 lampu pelarian biru keluar dari kuil, mengejar Liu Ming. Kepingan salju di langit mengembun menjadi es dan melesat ke arah 4 lampu pelarian. 8 hari kemudian, Liu Ming sedang melihat gurun abu-abu tak berujung di udara. Menurut peta, kurang dari setengah hari perjalanan ke depan adalah tempat Raja Tenang lainnya, Si Kun, meninggal. Peninggalan ini berbeda dengan kuil kecil di Gunung Salju tempat Huang Han meninggal. Omong-omong, Si Kun bisa dianggap sebagai Raja Tenang yang terkenal dalam sejarah dunia bawah terdalam. Dia tidak hanya mengancam seluruh 9 wilayah dengan rahasia tulang neraka, tetapi dia juga merekrut banyak pembangkit tenaga klan Serene yang berbakat dan mengelola wilayah Serene dengan tertib. Kekuatannya tak tertandingi pada saat itu. Namun, dia tidak puas dengan situasi saat ini. Pada akhirnya, dia dengan tegas melancarkan perang lintas wilayah dan ingin mencaplok wilayah tenang lainnya. Akibatnya, ketika dia sedang dalam ayunan penuh, dia tiba-tiba dikalahkan oleh orang misterius dan melarikan diri ke makam Raja Serene. Perang lintas wilayah secara alami berakhir. Tampaknya Raja Tenang ini agak mirip dengan Kaisar Fana. Dia memiliki keinginan besar untuk kekuasaan. Dia bahkan membangun mausolem seperti itu untuk dirinya sendiri sebelum dia meninggal. Liu Ming dengan serius bergumam pada dirinya sendiri. Tapi setelah mengatakan itu, dia tidak berani meremehkan makam kerajaan bawah tanah ini. Perjalanan ke kuil Huang Han sebulan yang lalu memberinya pengalaman yang menyakitkan. Untungnya, dia dengan cerdik menggunakan pesona anti terbang, berubah menjadi beberapa hantu melalui teknik 3 bayangan meraj, dan kemudian menggunakan totem Ce Huan untuk menyembunyikan auranya. Akhirnya, dia berhasil menyingkirkan kejaran 2 boneka itu. Boneka terakhir masih mengejar Liu Ming tanpa menyerah. Dalam keputusasaan, dia harus mengambil risiko untuk melawannya. Akhirnya, dia membunuh boneka itu menggunakan Mountain River Purse dan Dragon Tiger Hell Prison. Akibatnya, kekuatan spiritualnya hampir habis. Setelah menemukan gua tersembunyi, dia membutuhkan waktu 3 hari untuk pulih. Tapi itu sangat berharga karena dia mendapatkan 3 Serene Cores 9 putaran. Liu Ming mengatupkan bibirnya dan terus terbang ke depan. Sehari kemudian, di aula gelap yang panjang dan sempit,
puluhan lampu perunggu kuno diletakkan di kedua sisinya. Api lampu seukuran kacang berkedip samar, sehingga aula tidak akan sepenuhnya gelap. Melalui cahaya yang berkedip-kedip, samar-samar terlihat bahwa ada platform setinggi sekitar setengah kaki di kedalaman aula. Di peron ada peti mati hitam besar. Peti mati itu dibungkus oleh seekor naga raksasa. Mata naga raksasa itu tertutup rapat seperti sedang tidur. Pada saat ini, sudut peti mati terangkat. Udara hitam di atas tetap ada, tidak dapat melihat situasi di dalam. Di depan peti mati, sesosok samar sedang membaca slip giok hijau. 3 karakter klan Serene kuno, rahasia tulang neraka, ditulis dengan pernis emas pada slip giok bambu. Sosok itu adalah Liu Ming. Istana remang-remang ini adalah tempat Raja Tenang, Si Kun, dimakamkan. Lantai bawah tanah ke-8 dari mausolem kerajaan. 3 lantai pertama mausolem kerajaan ini telah dimasuki sebelumnya. Pesona di dalamnya hampir hancur. Sekarang mereka menjadi sarang makhluk hantu. Mulai dari lantai 4, ada beberapa pesona aneh di setiap level. Susunan prajurit hantu yang dipadatkan dengan pasir yin, pesona penuh dengan ki yang punah, susunan ilusi mematikan yang membuat orang dalam pembunuhan tanpa akhir, dan seterusnya. Sebagian besar pesona memiliki efek jerai yang besar pada orang klan tenang dan makhluk hantu, tetapi bagi Liu Ming, yang adalah manusia dan memiliki kekuatan mental yang kuat, itu tidak menimbulkan masalah. Setelah beberapa usaha, dia melewati mereka tanpa bahaya. Menurut peta Yin Liu, lantai 8 adalah tempat jenazah Si Kun disimpan. Naga mayat yang telah tidur selama bertahun-tahun di samping peti mati tidak kurang dari negara surga, jadi Liu Yin tidak memprovokasi makhluk hantu ini untuk rahasia tulang neraka yang tidak dia gunakan. Di bawah pengaruh totem Che Huan, Liu Ming tidak membangunkan mayat naga dan menyelinap ke dalam peti mati. Dia secara alami sangat gembira. Tampaknya rahasia tulang neraka ini sedikit berbeda dari yang saya dapatkan dari King Ling sebelumnya. Liu Ming menarik pikiran surgawi dari slip giok bambu di tangannya dan bergumam. Meskipun dia baru saja meliriknya dengan tergesa-gesa, dia menemukan bahwa seluruh buku ini tampaknya sedikit lebih misterius. Setelah Liu Ming menyingkirkan slip giok bambu, dia melirik peti mati itu lagi dengan tatapan aneh. Menurut Yin Liu ini, makam kerajaan ini memiliki 9 lantai. Dikatakan bahwa lantai 9 berisi sejumlah besar harta nyata yang dibawa Si Kun ke makam Raja Serene. Pintu masuknya harus di bawah peti mati. Namun, Yin Liu dengan jelas menandai di peta, bahkan jika dia berada di negara pemahaman mistik, jangan mencoba melangkah ke lantai 9. Sekarang dia belum menemukan pintu masuk ke lantai 9, dan dia telah mendapatkan rahasia tulang neraka yang lengkap, dia tentu saja tidak ingin mengambil risiko apapun. Liu Ming tidak berhenti lama di sini dan meninggalkan aula redup. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang pesona tak berujung dari makam Raja Serene, jadi dia berhati-hati dalam perjalanan pulang. Dia tidak punya niat untuk menjelajahi tempat lain. Setelah lebih dari 10 hari, Liu Ming dengan selamat kembali ke pusat makam Raja Serene, pintu masuk lembah hitam besar. Lembah itu kosong saat ini. Yin Liu belum ada di sana. Jika dihitung waktunya, masih jauh dari batas waktu 3 bulan. Setelah memikirkannya, Liu Ming hanya mengatur beberapa pesona di sudut terpencil di pintu masuk lembah, duduk bersila, dan mengeluarkan rahasia tulang neraka untuk dipahami. Sebelumnya, dia hanya melihatnya secara umum. Saat ini, dia mulai memahami level ke-11. Basis kultivasinya telah mencapai tahap perantara Real Pellet State di bawah suntikan penjara. Selama dia bisa memahami tingkat ke-11 dari rahasia tulang neraka, dia bisa dengan lancar maju ke tahap selanjutnya. Tepat ketika dia memejamkan mata untuk memahami rahasia tulang neraka, udara hitam samar tiba-tiba muncul di tas pemulihan jiwa di pinggangnya. Ada banyak rune hitam yang berkedip-kedip, terlihat sangat misterius. Tiba-tiba, peluit cemas datang dari tas pemulihan jiwa. Liu Ming membuka matanya dan memberi isyarat. Awan udara hitam terbang keluar dari kantong pemulihan jiwa dan berubah menjadi Feier. Liu Ming memandang Feier dengan tatapan kaget. Pada saat ini, Feier telah berubah menjadi bentuk sebenarnya dari tengkorak terbang iblis. Ada semburan darah merah pekat yang tak terhitung jumlahnya di semua 9 kepala seperti meridian padat, memancarkan semburan cahaya berdarah. Ada 2 api merah di mata Demon Flying Skull, dan ada peluit cemas di mulutnya. Feier, apakah kamu sudah
Liu Ming merasakan aura fire yang berfluktuasi, dan ekspresi terkejut dan gembira muncul di wajahnya. Pada saat ini, terdengar gemuruh guntur di langit di atas lembah. Awan kesusahan hitam dengan cepat mengembun di langit yang gelap. Segera, ular petir berkeliaran dengan liar di awan petir. Petir menyebar jauh. Hembusan angin menyapu, menggulung kerikil yang lembah. Awan kesusahan lebih rendah. Ular petir yang menyilaukan berkeliaran lebih cepat seolah guntur akan menyerang kapan saja. Mata Demon Flying Skull tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah. Setelah udara hitam menggulung, dia terbang keluar dari pesona dan mengeluarkan suara erangan yang provokatif ke langit. Saya pikir Sier akan mengambil kesengsaraan guntur terlebih dahulu, tapi kali ini Fire yang memimpin. Liu Ming berdiri diam dan menatap tengkorak terbang iblis di langit. Dia menggumamkan beberapa kata untuk dirinya sendiri. Dia merilis Divine Dot untuk memantau situasi sekitar setiap saat. Meskipun tidak ada makhluk hidup di dekatnya kecuali batu hitam, Liu Ming tentu saja tidak akan lengah. Dia melepaskan Bitter Well Sword dan membiarkannya melayang di atasnya. Bab 1113, Fei Zhu. Saat awan gelap di langit semakin banyak berkumpul, petir berkumpul menjadi sebuah gugusan. Itu akan menyerang di saat berikutnya. Pada saat ini, ruang di suatu tempat berguncang, dan celah ruang terbuka dengan suara keras. Segera setelah itu, berkas cahaya putih tebal melesat dengan kecepatan yang mendekati teleportasi. Murid Liu Ming menyusut. Sebelum dia bisa bereaksi, berkas cahaya putih sudah mengenai awan tebal di udara. Awan petir yang baru saja mengembun tersebar hampir setengahnya. Awan petir yang tersisa bergemuruh keras. Petir ungu, perak, dan emas menyambar dengan liar di awan, tapi mereka tampak jauh lebih jarang. Sinar cahaya putih berkedip dan menghilang tanpa jejak seolah-olah tidak pernah muncul, dan celah ruang angkasa dengan cepat menutup. Liu Ming tertegun untuk sementara waktu. Dia mengetuk dan terbang ke udara. Petik 2, petik 2. Liu Ming mengerutkan kening. Meskipun cahaya putih ini hanya muncul sesaat, kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat daripada kultivator negara surgawi. Namun, itu sepertinya tidak berarti melukai tengkorak terbang iblis. Tapi itu membantu tengkorak terbang iblis untuk bertahan dari kesengsaraan guntur dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Beberapa awan petir yang tersisa perlahan berkumpul di udara, dan busur petir kecil menghantam tengkorak terbang iblis. Demon Flying Skull meraung marah. Rambut hijaunya menyembur keluar dan berubah menjadi jaring hijau besar di atasnya. Api hijau bergolak melintas di atas rambut hijau. Saat petir menyambar, api hijau membungkus petir di dalamnya. Bisa jadi karena setengah dari awan petir tersebar, kekuatan petir ini terbatas. Api hijau menghilang di tengah semburan suara berderak, tapi petir juga menghilang dengan cepat. Demon Flying Skull tertawa terbahak-bahak dan menembakkan api hantu abu-abu ke awan petir. Dia merobek sebagian dari awan petir dan menelannya. Liu Ming tercengang. Awan petir di udara berjatuhan, dan gelombang kesengsaraan guntur kedua menyerang lagi, tetapi lebih lemah dari gelombang pertama. Demon Flying Skull menembakkan api abu-abu dan menggulirkan petir ini ke mulutnya. Segera, awan hitam di langit menjadi semakin kecil. Setelah busur petir emas terakhir melanda, itu juga ditelan oleh Fire dengan cara yang sama. Ketika awan hitam berangsur-angsur menghilang, kabut hijau besar menyembur keluar dari tubuh Fire. Itu terjalin menjadi bola kabut berukuran beberapa meter dan membungkus tengkorak terbang iblis di dalamnya. Fire akhirnya mulai maju. Kegembiraan Fire terdengar di kabut, dan ada juga beberapa peluit yang menyakitkan. Untuk sesaat, semburan angin yin datang. Dengan Fire sebagai pusatnya, sejumlah besar yin qi berkumpul di sekelilingnya terus-menerus, membentuk pusaran yin qi yang sangat besar. 36 manik-manik kristal hitam dengan jelas muncul di pusaran, kemudian bergabung bersama selama putaran. Setelah beberapa saat, hantu manik hitam seukuran kepalan tangan muncul dari pusaran hitam. 6 lubang yang sangat jelas terlihat di atasnya. Hantu manik hitam menghilang dalam getaran, lalu semua udara hijau menghilang, menampakkan sosok Fire lagi. Namun, penampilan Fire tidak banyak berubah kecuali sepasang tanduk ekstra di kepalanya. 8 kepala kecil asli telah menjadi sama dengan kepala utama, 9 kepala membentuk lingkaran di udara, dan tidak mungkin membedakan antara primer dan sekunder. Jika dilihat dari dekat, ada garis hitam pekat di antara alis 9 kepala itu.
Fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat menunjukkan bahwa Feyre telah berhasil maju dan berevolusi menjadi iblis Real Pellet State. Dengan kilatan lampu hijau, Feyre berubah menjadi anak laki-laki berbaju hijau dan mendarat di samping Liu Ming. Setelah maju ke Real Pellet State, Feyre tampaknya sudah tumbuh dewasa. Garis vertikal hitam jelas muncul di dahinya yang halus. Sekilas, itu tampak seperti mata tertutup. Tuan, saya berhasil memadatkan pelet asli. Feyre mendarat di samping Liu Ming, menarik kain Liu Ming dan berkata dengan penuh semangat. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Liu Ming membelai kepala Feyre dengan ringan dan berkata setuju, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan sinar putih yang tiba-tiba muncul. Feyre bahkan lebih senang saat mendengar kata-kata itu. Liu Ming memalingkan matanya dan mendarat di garis hitam di dahi Feyre, matanya berkilat. Feyre, ada apa dengan benda di dahimu ini? Apakah itu bakat baru setelah memasuki Real Pellet State? Feyre tercengang saat mendengar kata-kata itu. Dia menyentuh dahinya dengan bingung. Feyre juga tidak tahu. Saya tiba-tiba merasakan sakit di sini seolah-olah akan terbelah, tetapi saya tidak merasakannya lagi. Setelah Feyre maju ke Real Pellet State, kecerdasannya meningkat secara signifikan. Artikulasinya lebih jelas dari sebelumnya. Mendengar ini, Liu Ming mengerutkan kening. Jangan khawatir, hewan peliharaan spiritualmu memiliki fondasi yang luar biasa. Garis vertikal di dahinya harus menjadi tanda dari beberapa seni murid yang tidak diketahui yang diperoleh setelah maju. Suara Luohu tiba-tiba muncul di benak Liu Ming. Seni murid. Liu Ming terkejut. Ya, seni murid adalah bakat yang sangat langka. Saya harus mengakui bahwa keberuntungan Anda sangat bagus. Kedua hewan peliharaan spiritual itu memiliki bakat luar biasa. Di zaman kuno, ada banyak seni murid yang kuat, seperti mata kepunahan, mata kehancuran, Del. Meskipun saya tidak tahu seni murid apa yang dimiliki tengkorak terbang iblis Anda, itu pasti kuat. Kultivasi tengkorak terbang iblis Anda tidak cukup untuk menggunakan bakat ini, jadi belum terbangun, kata Luohu. Setelah mendengarkan Liu Ming, dia sangat gembira. Namun, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Ngomong-ngomong, Senior Luohu, bakat mata raksasa yang dipanggil oleh Yin Liu sebelumnya, kamu menyebutnya, mata setan murka, pada waktu itu, apakah ini juga seni murid? Ya, selama perang antara orang dahulu dan iblis, ada makhluk iblis yang kuat bernama Urat Demon. Dia memiliki seni murid yang sangat mendominasi, tetapi kemudian iblis ini juga mati dalam perang. Mata raksasa yang dipanggil Yin Liu harus menjadi salah satu matanya. Luohu sepertinya tidak ingin berbicara lebih banyak, dan suaranya segera terdiam. Liu Ming mengangkat alisnya. Ketika dia ingin bertanya lebih banyak, lampu pelarian terbang keluar dari lembah. Ekspresi Liu Ming bergerak sedikit. Dia menginstruksikan Feyre untuk kembali ke tas pemulihan jiwa. Tetapi pada saat ini, Feyre tiba-tiba melihat ke arah lembah dengan bingung seolah-olah dia tidak mendengar transmisi suara Liu Ming. Melihat ini, Liu Ming mengerutkan kening dan tidak punya pilihan selain meninggalkan Feyre di luar. Saat ini, lampu pelarian menyala dan berhenti di depan Liu Ming. Cahaya menghilang, mengungkapkan sosok Yin Liu. Liu Yin Senior. Liu Ming maju 2 langkah dan membungkuk sedikit. Liu, kamu keluar sangat awal. Sepertinya kamu seharusnya mendapatkan sesuatu. Mata Yin Liu menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu dia melirik tengkorak terbang iblis di sebelahnya. Itu semua berkat bimbingan senior. Liu Ming berkata dengan hormat. Sekarang kamu dan aku telah mencapai tujuan kita, ayo pergi lebih awal, makam Raja Serene bukanlah tempat tinggal lama. Yin Liu mengangguk dan berkata dengan cepat. Ya, Liu Ming secara alami tidak punya alasan untuk tidak setuju. Tapi saat ini, Demon Flying Skull masih menatap ke arah lembah. Feyre, ayo pergi. Kita harus segera pergi dari sini. Liu Ming mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara. Tubuh Feyre bergetar. Dia baru sadar sekarang. Ada apa? Feyre. Wajah Liu Ming berubah suram, dan dia bertanya melalui transmisi suara. Yin Liu menoleh dengan heran. Tuan, saya mendengar bahwa seseorang sepertinya memanggil saya. Suaranya nyaring, dan dia menyuruhku pergi ke suatu tempat di lembah sekarang. Wajah Feyre menunjukkan ekspresi aneh saat dia menjawab dengan transmisi suara. Liu Ming berbalik dan melihat ke arah makam Raja Serene. Pada saat yang sama, dia melepaskan pikiran surgawi sejauh 1000 mil,
Tetapi sayangnya, dia tidak dapat merasakan apapun. Ayo pergi, Feier. Makam Raja Serene ini sedikit aneh, jangan pedulikan itu. Liu Ming berkata dengan tegas setelah merenung sejenak. Tapi tubuh Feier sepertinya terpaku di tempatnya. Dia masih tidak bermaksud untuk pergi. Tidak, Tuan, aku merasa tidak bisa menolak suara ini. Suara itu mengatakan namanya adalah Fei Zhu. Dia baru saja membantu saya melewati kesengsaraan guntur. Sekarang, dia membiarkan saya pergi, mengatakan bahwa dia akan membantu saya berkultivasi. Mendengar ini, ekspresi Liu Ming berubah. Saudara Liu, ini harus menjadi hewan peliharaan spiritual Anda. Apakah ada sesuatu? Yin Liu bertanya. Ini seperti ini, pikiran Liu Ming berubah tajam, dan dia memberitahu Yin Liu apa yang terjadi pada Feier. Jadi ternyata, aku tahu sesuatu tentang Fei Zhu. Dia juga salah satu raja tenang dari 9 wilayah tenang puluhan ribu tahun yang lalu. Dia mengembangkan negara pemahaman mistik. Dikatakan bahwa dia juga berevolusi dari Demon Flying Skull pada awalnya. Namun, dia seharusnya sudah lama meninggal. Yin Liu bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir. Liu Yin Senior, sejak saya datang ke makam Raja Tenang ini, saya selalu memiliki pertanyaan di benak saya. Apakah masih ada pusat kekuatan mistik comprehending state yang masih hidup? Liu Ming berkata dengan mata berkedip. Seharusnya tidak. Saya telah menanyakan hal ini dari Master. Sejauh yang dia tahu, Raja Serene terakhir yang memasuki makam Raja Serene adalah 30.000 tahun yang lalu. Menurut umur pembangkit tenaga listrik, dia seharusnya sudah mati. Lagi pula, bahkan mistik comprehending state tidak dapat mencapai keabadian. Yin Liu merenung sejenak, lalu perlahan menjawab. Lalu mengapa Fei Zhu ini tiba-tiba memanggil hewan peliharaan spiritualku? Liu Ming sangat terkejut. Saya tidak tahu tentang itu. Ngomong-ngomong, tengkorak terbang iblis dan Fei Zhu milik klan yang sama. Seharusnya bukan hal yang buruk. Mungkin ini kesempatan bagus untuk hewan peliharaan spiritual Anda. Yin Liu berkata dengan hati-hati. Mendengar ini, wajah Liu Ming berubah sejenak, dan dia terdiam beberapa saat. Bab 1114, Pelet dalam Raja Kalajengking. Feier, karena ini mungkin kesempatan, kamu harus tetap di sini untuk berlatih. Liu Ming akhirnya membuat keputusan. Tuan, aku tidak ingin meninggalkanmu. Mendengar ini, Feier segera menarik lengan baju Liu Ming dengan dua lengan gemuk, menunjukkan ekspresi enggan. Tidak apa-apa, ini tidak seperti aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Anda dapat berlatih di sini dengan ketenangan pikiran. Aku akan datang ke sini di lain hari dan membawamu pergi. Liu Ming juga sedikit enggan dalam pikirannya. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan mendorong Feier dengan kekuatan lembut. Ada air mata samar di mata Feier. Saat dia ingin berbicara, tiba-tiba terjadi perubahan. Terdengar suara siulan dari lembah hitam di kejauhan, lalu cahaya putih datang dan menyelimuti tubuh Feier. Hati Liu Ming tergerak, tetapi dia tidak menghentikannya. Yin Liu juga terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Setelah cahaya putih melilit tubuh Feier, cahaya itu menyala dan menghilang ke lembah. Liu Ming dan Yin Liu berdiri di sana sejenak, terdiam. Karena hewan peliharaan spiritualmu telah dipanggil oleh Fei Zhu, kita tidak boleh tinggal di sini lagi. Yin Liu memimpin dalam memecah kesunyian. Oke, bisakah senior Liu Yin memberitahu saya tentang cara meninggalkan tempat ini? Liu Ming menghela nafas lega, mengangguk, dan bertanya lagi. Selain banyaknya jebakan saat masuk, tempat ini juga sulit untuk keluar setelah masuk. Ini bukan untuk mengatakan bahwa sama sekali tidak ada cara untuk pergi. Menurut informasi yang diberikan Dong Hao, masih ada beberapa cara untuk keluar, tetapi kesulitannya lebih tinggi daripada memasuki tempat ini. Langkah ini secara alami untuk menjebak mereka yang menyelinap ke tempat ini seumur hidup. Ketika saya pertama kali memasuki tempat ini, saya hampir tidak bisa keluar, tapi kali ini, saya datang dengan persiapan. Seperti yang dikatakan Yin Liu, dia mengangkat satu tangan dan bernyanyi. Lingkaran cahaya hitam muncul dari telapak tangannya. Dalam mantra, Yin Liu melemparkan halo hitam ke depan. Puff! Petik 2. Halo hitam tumbuh menjadi roda cahaya hitam 9 meter. Rune aneh keluar dari mulut Yin Liu dan melintas ke roda lampu. Ini melepaskan cahaya menyilaukan dan memancarkan dengungan rendah. Dari sini, kita bisa menghindari sisa pesona dan langsung memasuki arus pasang surut yang dingin. Namun,
Sekarang periode pelemahan sekali dalam satu dekade telah berlalu, arus dingin pasang surut tidak selemah sebelumnya. Setelah Yin Liu meninggalkan hukuman, dia mengenakan jubah emas, berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke roda cahaya hitam. Liu Ming memandang roda cahaya hitam dengan wajah tidak yakin, tapi dia masih mengikuti dalam sekejap. Sekitar 15 menit kemudian, dalam pasang surut dingin di luar makam Raja Tenang, dua sosok, satu merah dan satu emas, terbang keluar. Saat lampu pelarian menghilang, Liu Ming dan Yin Liu muncul. Keduanya tidak terlihat baik. Pakaian mereka compang camping, dan Liu Ming tampak lebih pucat, dan tubuhnya berlumuran darah. Namun, luka-luka ini secara alami bukan apa-apa bagi Liu Ming yang memiliki darah Sky Biskin. Akhirnya kita keluar. Liu Ming melihat kembali arus dingin hitam yang kacau di belakangnya dengan ketakutan yang tersisa dan menghela nafas lega. Setelah mereka memasuki roda cahaya tak dikenal yang dilemparkan Yin Liu, seperti yang dikatakan Yin Liu, mereka langsung memasuki arus dingin pasang surut di pinggiran. Arus dingin beberapa kali lebih ganas daripada saat mereka masuk, dan pusaran dingin sering muncul. Untungnya, mereka bukan karakter biasa. Saat mereka telah dipersiapkan sebelumnya, mereka melewati bagian depan arus dingin tanpa resiko apapun. Namun, di babak kedua, beberapa perubahan terjadi. Mereka bertemu dengan sekelompok besar roh angin mengaum yang hidup di arus dingin pasang surut. Benda ini adalah sejenis binatang spiritual yang lahir di arus dingin pasang surut. Mereka tidak memiliki entitas dan kecerdasan rendah, tetapi mereka pandai mengendalikan tenaga angin. Mereka memiliki permusuhan yang kuat terhadap semua makhluk hidup. Mereka sulit dipahami di lingkungan ini, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Yin Liu membantai jalan keluar dengan jubah emas dan pedang hitam panjang, tetapi karena kendala lingkungan, dia tidak peduli dengan Liu Ming. Meskipun Liu Ming memiliki Wam Sun Jade dan memiliki teknik yang berbeda, dia masih menemui beberapa bahaya. Pada akhirnya, dia harus menggunakan boneka pengganti yang diberikan oleh King Ling untuk menarik sejumlah besar roh angin mengaum. Apa yang ingin dilakukan Tuan Liu selanjutnya? Yin Liu menyingkirkan jubah emasnya, menatap Liu Ming dan bertanya. Saya seorang kultivator manusia, tinggal di dunia bawah terdalam selalu merepotkan. Saya berencana untuk kembali ke benua langit tengah sesegera mungkin. Kata Liu Ming setelah berpikir sejenak. Tidak apa-apa, aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Jika Tuan Liu kembali ke benua langit tengah, jangan lupakan janji antara Anda dan saya. Yin Liu berkata dengan sungguh-sungguh. Senior Liu Yin, jangan khawatir, junior tidak akan pernah berani melupakannya. Liu Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Yin Liu mengangguk, lalu dia berubah menjadi cahaya pelarian dan menghilang ke udara. Setelah melihat Yin Liu, Liu Ming berpikir sejenak sebelum terbang ke arah lain. Beberapa bulan kemudian, ada hutan kristal hitam besar di dekat Laut Pasir Ci Utara. Pohon kristal abu-abu hitam membentang ke ujung bidang penglihatan. Pada saat ini, lampu pelarian hitam terbang dari kejauhan dan melintas ke hutan kristal hitam. Tidak butuh waktu lama bagi cahaya pelarian hitam untuk sampai ke tengah hutan kristal hitam. Sesosok bisa samar-samar terlihat di udara hitam, yang adalah Liu Ming. Setelah Liu Ming terbang sebentar, dia tiba di ruang terbuka. Beberapa lubang hitam di tanah muncul di depannya, yang masih menakjubkan. Ini adalah tempat di mana Bian dan yang lainnya dibunuh, dan juga tempat di mana Void Spirit mati. Meskipun beberapa tahun telah berlalu sejak pertempuran sengit itu, Liu Ming masih memiliki ketakutan yang tersisa saat memikirkan kekuatan boneka kristal hitam itu. Cahaya melarikan diri menghilang. Dia perlahan mendarat, merapikan pakaiannya dan melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Pada saat ini, ruangnya terdistorsi. Sosok mungil muncul di hadapan Liu Ming dalam kilatan hijau. Salam untuk senior. Liu Ming buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini secepat ini. Menilai dari ekspresimu, mungkinkah kamu telah mendapatkan inti tenang 9 putaran? King Ling memeriksa Liu Ming dengan tatapan terkejut. Dia bertanya dengan ringan. Junior beruntung mendapatkan barang yang diinginkan senior dan kembali dari makam Raja Serene. Senior, tolong periksa apakah itu yang Anda butuhkan. Seperti yang dikatakan Liu Ming, dia dengan hormat menyerahkan kotak batu giok berwarna gelap di kedua tangannya. King Ling mengangkat satu tangan, dan kotak batu giok terbang ke tangannya.
Setelah menjentikkan telapak tangannya, tutup kotak batu giok perlahan terbuka, memperlihatkan kristal hitam seukuran kepalan tangan, yang merupakan inti Serene 9 putaran yang dibawa oleh Liu Ming dari makam Raja Serene. Makam Raja Tenang ini luar biasa berbahaya, jika tidak maka tidak akan disebut tanah tanpa jalan kembali oleh orang-orang di dunia ini. Inilah sebabnya saya memberi Anda 10 tahun untuk mempersiapkan. Tapi setelah waktu yang singkat, Anda sudah mendapatkan inti Serene 9 tun. Bagus, sangat bagus. Saya tahu saya tidak memilih orang yang salah. Mata Qingling menatap 9 tun Serene Core untuk waktu yang lama, lalu dia menghela nafas lega. Jejak senyum tulus bisa dilihat. Senior telah melebih-lebihkan. Junior memang telah melakukan banyak persiapan untuk perjalanan ini. Ditambah sedikit keberuntungan, saya mendapatkan inti ini dengan mulus. Liu Ming menjawab dengan hormat. Saya adalah orang yang akan menghargai dan menghukum berdasarkan kontribusi. Karena Anda telah membawakan saya 9 tun Serene Core ini, saya tentu saja akan menepati janji saya dan membawa Anda kembali ke benua langit tengah. Selain itu, ini adalah hadiah tambahan bagi Anda untuk menyelesaikan misi lebih awal. Setelah Qingling berkata, dia mengangkat tangannya. Kristal oval berwarna coklat muncul dari udara tipis di depan Liu Ming. Itu memancarkan fluktuasi aura biskin yang intens. Inti biskin, aura ini. Liu Ming pindah. Benda ini adalah inti biskin bermutu tinggi. Setidaknya, dia tinggal di benua langit tengah untuk waktu yang lama, membunuh biskin real pellet state yang tak terhitung jumlahnya, dan dia belum pernah melihat inti biskin dengan fluktuasi yang begitu kuat. Penglihatan bagus. Ini adalah pelet bagian dalam Celestial State White Lustre Scorpion King, yang sangat cocok dengan hewan peliharaan spiritual Anda, Bone Scorpion, dalam hal kekuatan dan atribut biskin. Telan pelet dalam keadaan surgawi ini, hewan peliharaan spiritual Anda memiliki peluang 80% untuk berhasil naik ke keadaan pelet nyata. Qingling memandang Liu Ming dan berkata seolah itu bukan apa-apa. Terima kasih senior atas hadiah murah hati Anda. Melihat ini, Liu Ming sangat gembira. Dia mengetuknya, dan pelet bagian dalam ditembakkan ke cincin Sumeru miliknya. Meskipun dia belum pernah mendengar Raja Kalajengking Kilau Putih semacam ini, menilai dari aura biskin yang dipancarkannya, dikombinasikan dengan Yin Qi ini, binatang ini kemungkinan besar adalah makhluk hantu yang unik di dunia bawah terdalam. Sejak Qingling mengatakan demikian, seharusnya tidak ada kesalahan. Kamu datang denganku. Saya akan melakukan beberapa persiapan sebelum mengirim Anda kembali ke benua langit tengah. Qingling sedikit mengangguk. Dia melambaikan lengannya yang ramping, dan lampu hijau menyelimuti Liu Ming. Pada saat ini, tekanan ginormous yang tak terlukiskan tiba-tiba datang dari udara. Tekanan spiritual yang berlebihan ini langsung membuat Yin Qi di sekitarnya berjatuhan dengan hebat. Liu Ming langsung merasakan perasaan mencekik yang menakutkan dari langit. Qingling mengetukkan jarinya ke udara, menyebarkan lapisan lampu hijau di depannya. Secara bersamaan, tangannya yang lain meluncurkan beberapa simbol dengan cepat. Setelah simbol menyatu dengan lampu hijau, lapisan tirai lampu hijau membungkusnya. Segera setelah tirai cahaya muncul, embusan angin kencang menyapu dari atas, merobek beberapa celah ruang dan menghantam tirai lampu hijau seperti badai. Tirai tipis bergoyang, tapi tidak pecah. Ketika pohon kristal hitam bersentuhan dengan angin kencang hijau, mereka berubah menjadi debu di tengah semburan suara yang mencengangkan. Bab 1115, Peringatan. Segera setelah itu, angin kencang hijau berkumpul lagi dari segala arah, membentuk pusaran hijau besar di udara. Fantasi bentuk manusia yang tidak jelas muncul dari pusat pusaran. Qingling mengerutkan kening. Dia melipat tangannya dan mengayun ke udara, membatalkan tirai lampu hijau, lalu dia melihat hantu itu dengan ekspresi tenang. Di bawah riak, hantu secara bertahap menjadi padat dan jelas. Sosok dengan alis pedang dan mata panjang dan mengenakan jubah hijau muncul tepat di depan mereka. Sosok itu buram dan sepertinya bukan tubuh asli. Begitu dia muncul, matanya menyapu Liu Ming dan akhirnya berhenti di Qingling. Wajah Liu Ming berubah beberapa kali. Dia merasa semuanya dilihat oleh pihak lain. Namun, setelah melihat bahwa Qingling tidak banyak bereaksi, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menatapnya dalam diam. Biyu, apa yang kamu lakukan? Qingling bertanya dengan dingin. Hati Liu Ming tergerak. Ternyata orang di depannya adalah pengontrol legendaris dari wilayah air tenang, negara penguasa mistik Biyu yang maha kuasa.
Tidak heran dia memiliki momentum yang luar biasa. Kamu malah bertanya padaku. Nan Huang, Kaisar Boneka Selatan, Anda bukanlah orang-orang dari dunia bawah terdalam. Pertama kali Anda memasuki dunia bawah terdalam, saya sudah memberitahu Anda sesuai aturan. Saya akan memberi Anda 3 kesempatan untuk memasuki dunia bawah terdalam. Sekarang, ini kesempatan terakhirmu. Jika Anda pergi kali ini, Anda tidak akan diizinkan masuk ke dunia bawah kami yang terdalam lagi. Jika tidak, semua Serene Kings akan bergabung untuk memburumu. Anda sebaiknya memikirkannya dengan hati-hati. Setelah mengatakan ini, sosok itu tidak memberi Kingling sedikit pun kesempatan untuk berbicara, dan dia menghilang ke dalam pusaran hijau di belakangnya. Pusaran hijau di udara runtuh dan menghilang. Lingkungan kembali tenang. Dari penampilan Biyu hingga pergi, hanya beberapa detik. Jika bukan karena cabang-cabang yang patah dari hutan kristal hitam di sekitarnya, semua yang terjadi tadi akan menjadi seperti mimpi. Secara alami, Liu Ming tidak banyak bicara. Dia hanya berdiri di samping dalam keadaan linglung untuk sementara waktu. Wajah Kingling suram untuk sementara waktu. Sepertinya aku tidak bisa memenuhi janji sekarang. Saya masih memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan di dunia bawah terdalam, dan saya tidak bisa pergi sekarang. Anda harus menunggu beberapa tahun lagi sampai saya benar-benar menyempurnakan boneka giok kristal hitam, lalu saya akan menggunakan kekuatannya untuk mengirim Anda kembali. Setelah beberapa lama, Kingling akhirnya menghela nafas dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak masalah, Junior hanya perlu menunggu beberapa tahun lagi. Liu Ming secara alami tidak keberatan. Selain itu, dia masih memiliki banyak senjata dan material neraka yang hanya berguna bagi orang klan Serene. Jika dia membawa kembali benua langit tengah secara langsung, itu tidak akan berguna. Dia hanya bisa menggunakan waktu penyangga untuk menukar sesuatu yang bisa berguna di benua langit tengah. Kingling mengangguk. Dia membuka telapak tangan dan menembakkan bola cahaya biru ke arah pinggang Liu Ming. Itu salah perhitunganku. Saya melihat bahwa Sword Maru Anda memiliki kantong pedang untuk dipelihara, tetapi masih membutuhkan banyak waktu sekarang. Ini adalah kekuatan spiritual murni yang telah saya ekstrak. Ini harus memberikan dorongan yang cukup besar untuk pedang maru Anda dan mempersingkat waktu makan. Anggap ini sebagai semacam kompensasi untukmu. Petik 2. Terima kasih senior. Liu Ming sangat gembira. Begitu cahaya biru menyentuh kantong pedang atribut kosong, itu diam-diam tenggelam ke dalamnya. Jika semuanya berjalan dengan baik, dalam waktu 6 tahun, saya akan dapat menyempurnakan boneka ini sepenuhnya. 6 tahun kemudian, Anda akan menunggu saya di Gunung Helyue di wilayah air tenang. Pada saat itu, saya akan menggunakan boneka giok kristal hitam ini untuk mengeluarkan Anda dari dunia bawah terdalam. Setelah Kingling mengatakan ini, dia memberi isyarat dan menggali ke dalam tanah. Liu Ming berpikir sejenak, dan dia berubah menjadi cahaya pelarian dan terbang keluar dari hutan kristal hitam. Setelah beberapa bulan, dia berteleportasi ke kota-kota beberapa kali. Setelah terbang selama berhari-hari tanpa henti, dia akhirnya sampai ke langit di atas sungai neraka yang luas. Daerah ini sangat akrab baginya, yang merupakan tempat dia berkultivasi dalam retret selama 30 tahun. Di sungai tanpa batas, Liu Ming terbang di atas pusaran dengan ki neraka yang tebal. Setelah 1/4 jam, dia sampai di pesona di dasar sungai. Semua jejak kultivasinya di sini masih sama. Meskipun dia baru saja pergi dari sini selama beberapa tahun, banyak hal telah terjadi selama periode ini. Saat kembali ke sini lagi, Liu Ming merasa seperti era yang lain. Liu Ming duduk bersila di tanah dengan pandangan kontemplatif. Dalam beberapa bulan terakhir, Liu Ming telah menangani berbagai item yang diperoleh di dunia bawah terdalam di sepanjang jalan. Semua batu neraka serta harta yang tidak dapat digunakan, senjata neraka, del. Semuanya diganti dengan barang-barang yang dapat digunakan di benua langit tengah. Sekarang cincin Sumeru miliknya menyimpan sejumlah besar semua jenis biji, ramuan spiritual, dan produk khusus lainnya dari dunia bawah terdalam. Bahan-bahan ini juga merupakan bahan spiritual yang sangat berharga dengan atribut yin murni di benua langit tengah. Nilai mereka sangat bagus. Sejauh ini, dia telah berburu banyak bahan binatang buas. Dia hanya menjual sebagian kecil dari mereka, dan sebagian besar barang berguna masih disimpan. Dia percaya bahwa setelah kembali ke benua langit tengah, dia bisa menukarnya dengan sejumlah besar batu roh.
Meskipun dia tidak bisa mendapatkan kembali batu roh yang dia gunakan pada susunan pengumpul roh saat maju, itu bisa menutupi beberapa kerugian. Di luar pesona hitam di dasar sungai neraka, puluhan pusaran hitam masih berputar. Sebuah cahaya hitam menyala di tangan Liu Ming, dan sebuah botol batu giok hitam muncul. Meski botol itu disegel dengan jimat, jejak udara berdarah masih keluar darinya. Saat dia melihat botol batu giok, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dalam botol batu giok ini, dia menghabiskan puluhan ribu batu neraka dan inti neraka dari binatang real pellet state dengan imbalan setetes esensi darah. Di dunia bawah terdalam, ada banyak jenis orang Serene Clan, satu di antaranya diberi nama Corpse Face Rache. Mereka agak mirip dengan Blood Rache yang dikabarkan. Mereka terlahir dengan bakat menyerap esensi darah. Setetes darah esensi ini adalah esensi darah khusus yang diambil dari orang-orang wajah mayat dengan seni mistik. Esensi darah ini adalah harta yang sangat terkenal di dunia bawah terdalam. Itu bisa langsung mengisi kembali darah kultivator, yang membuatnya menjadi item penyembuhan yang hebat. Namun, Liu Ming hanya menginginkan efek pemulihan darah secara instan. Dia menghabiskan harga yang sangat besar untuk membeli setetes esensi darah hanya untuk menghadapi ledakan gelembung misterius yang akan datang. Seharusnya dalam beberapa bulan ini, kultivasinya sekarang telah mencapai tahap perantara real pellet state, dan kekuatan spiritualnya beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Dia juga menguasai teknik perisai darah sebagai anti gagal. Karena itu, dia harus bisa memuaskan melahap gelembung misterius itu. Namun, Luo juga pernah berkata bahwa penjara itu sedikit tidak stabil karena kebangkitan roh senjata, sehingga sebagian dari masa hidupnya terkuras terakhir kali. Demi keamanan, dia masih menghabiskan banyak uang untuk menukar setetes esensi darah. Sangat disayangkan bahwa esensi darah sangat tidak stabil. Bahkan jika itu disimpan dalam senjata sihir penyimpanan khusus dan disegel dengan jimat, itu masih akan menguap perlahan. Kalau tidak, dia tidak akan ragu untuk menghabiskan semua kekayaan bersihnya untuk membeli lebih banyak. Liu Ming bermain-main dengan botol batu giok hitam sebentar dan menyimpannya, lalu dia mengeluarkan rahasia tulang neraka dan bermeditasi dalam hati. Dia datang ke sungai neraka ini, di satu sisi, karena itu adalah tempat yang aman dan baik untuk mundur untuk menghadapi ledakan gelembung misterius. Di sisi lain, itu untuk air sungai neraka di sini. Pelatihan berikut Hellbound Secret membutuhkan banyak air deras sungai neraka untuk setiap level. Dia bermaksud untuk menyempurnakan lebih banyak dalam beberapa tahun ini. Lagi pula, air sungai neraka hanya tersedia di dunia bawah terdalam. Akan sulit untuk mendapatkan benda ini setelah kembali ke benua langit tengah. Namun, ini harus menunggu sampai dia menangani ledakan gelembung misterius yang akan datang. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari, Liu Ming sedang bermeditasi, kemudian gelembung jernih muncul di lautan kesadaran. Dia membuka matanya dan menamparkan tas pemulihan jiwa dengan satu tangan. Awan udara hitam terbang keluar, dan kalajengking berukuran setengah manusia muncul di samping Liu Ming. Xier tampak sedikit putus asa. Begitu dia dipanggil, dia menatap Liu Ming dengan tatapan kosong. Liu Ming tidak punya waktu untuk memberitahunya secara detail saat dia mengulurkan tangannya untuk menekan Xier. Puff. Petik 2. Ada suara ringan dari gelembung di lautan kesadaran, dan hisapan kuat yang familiar menyapu. Liu Ming sudah lama bersiap. Dia mengaktifkan pelet asli 13 lubang dan menyalurkan kekuatan spiritual yang kuat ke dalam gelembung. Kekuatan melahap yang dipancarkan oleh gelembung itu sangat kuat, seperti jurang maut. Semua kekuatan spiritual dilahap dengan mudah. Untungnya, kekuatan spiritual Liu Ming beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya, jadi dia tidak perlu khawatir tidak cukup. Gelembung yang melahap berlanjut selama 1/4 jam tanpa ada tanda-tanda melemah. Kekuatan spiritual di lautan kesadaran Liu Ming telah dilahap hampir setengahnya. Wajahnya berubah suram, pikirannya bergerak, dan udara hitam keluar dari tubuh Xier, yang berubah menjadi kekuatan spiritual yang dingin di tubuhnya. Dengan bantuan Xier, tingkat kehilangan kekuatan spiritual menjadi sangat lambat. Namun, Liu Ming tidak berani gegabah. Pikiran surgawinya terus memantau gelembung itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Meskipun kekuatan spiritual Xier dianggap tebal, dibandingkan dengan Liu Ming, itu jauh lebih sedikit. Segera, kekuatan spiritualnya habis. Dia merengek dan menatap Liu Ming. Pada saat ini, sudah setengah jam sejak gelembung itu pecah,
tetapi kecepatan melahapnya tidak melambat sama sekali. Liu Ming mengerutkan kening. Saat ini, kekuatan spiritual di lautan kesadarannya hanya sekitar 30%. Xier bahkan lebih buruk. Hanya lapisan tipis kabut hitam yang tersisa di tubuhnya. Dia melirik Xier, memberi isyarat dan segera berhenti menarik kekuatan spiritual darinya. Pada saat yang sama, dia melepaskan perisai darah mini. Itu berputar dan melepaskan gumpalan sutra darah ke tubuhnya. Bab 1116, memasuki penjara lagi. Pada saat yang sama, cahaya darah tebal muncul di tubuh Liu Ming, secara bertahap mengembun menjadi kabut berdarah berbentuk busur di sekelilingnya. Kabut itu penuh dengan darah. Saat darah merah di kabut berkontraksi, untaian esensi darah berubah menjadi aliran panas yang disuntikkan ke dalam gelembung. Setelah 1/4 jam lagi, cahaya berdarah di sekitar Liu Ming telah banyak meredup. Wajahnya juga terlihat agak pucat. Di lautan kesadaran, gelembung kristal kecil tiba-tiba bergetar sedikit, dan kecepatan melahap kekuatan spiritual akhirnya melambat. Liu Ming sangat gembira. Dia mengeluarkan botol batu giok hitam dan melepas jimat di atasnya. Semburan udara darah terpancar. Tanpa ragu, Liu Ming melambaikan satu tangan. Setetes cairan merah darah terbang keluar dari botol ke mulutnya. Cahaya berdarah yang awalnya redup di tubuhnya tiba-tiba menyala, lalu dengan cepat meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tepat ketika kabut berdarah yang menutupi Liu Ming hanya tersisa satu lapisan, gelembung di lautan kesadaran akhirnya berhenti melahap. Saat berikutnya, Liu Ming hanya merasa pusing sebelum muncul di ruang penjara abu-abu bersama Xier. Fiuh, Liu Ming menghela napas lega. Jumlah kekuatan spiritual yang dilahap oleh gelembung kali ini masih jauh di luar dugaannya. Jika dia tidak melakukan begitu banyak persiapan sebelumnya, meskipun dia tidak akan tersedot sampai kering, dia akan kehilangan banyak umur lagi. Cahaya hitam melintas di tubuh Xier, mengubah dirinya menjadi seorang gadis berbaju tule hitam. Wajah cantiknya pucat saat ini, dan sosoknya gemetar tanpa sadar. Bahkan tanda jengger emas di dahinya jauh lebih redup dari biasanya. Kekuatan spiritualnya hampir habis. Maaf, Xier, saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda karena ledakan gelembung yang tiba-tiba, tetapi kesempatan untuk memurnikan kekuatan spiritual terlalu jarang, jadi saya memanggil Anda secara langsung. Liu Ming berkata kepada Xier dengan tatapan minta maaf. Tuan, Xier mengerti. Xier mengangguk dengan patuh dan melihat sekeliling. Kenapa aku tidak melihat Feier? Xier bertanya dengan aneh. Benar, kamu telah tidur di tas pemulihan jiwamu akhir-akhir ini. Inilah yang terjadi, Liu Ming dengan singkat memberitahu Xier tentang Feier yang dipanggil oleh Fei Zhu dan tinggal di makam Raja Serene untuk berlatih. Aduh, Xier secara alami terkejut setelah mendengar ini, dan ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Singkatnya, kali ini kamu akan tinggal di ruang ini untuk waktu yang lama, kamu bisa berkultivasi sendiri. Liu Ming menginstruksikan. Xier mengangguk dan membungkuk pada Liu Ming sebelum berjalan ke sudut dan duduk bersila. Liu Ming melihat sekeliling di penjara dan memanggil Luo Hu, tapi seperti yang diharapkan, tidak ada respon sama sekali. Setelah menghela nafas diam-diam, dia berjalan ke tablet surgawi dan duduk bersila. Dia awalnya ingin mendiskusikan arah kultivasi masa depan dengan Luo Hu, tetapi sekarang Luo Hu tidak menanggapi, dia hanya bisa mengikuti rencananya sendiri. Menurut perhitungannya, dia akan tinggal selama 64 tahun di ruang penjara ini. Waktu yang begitu lama harus digunakan dengan baik. Waktu berlalu. Lebih dari 20 tahun telah berlalu tanpa disadari. Di ruang gelap gulita, Liu Ming menutup matanya dan berdiri tak bergerak. Tiba-tiba, suara siulan datang dari segala arah dan udara hitam yang mengepul keluar. Satu demi satu makhluk hantu hitam bertanduk dipadatkan. Ada lebih dari 100 dari mereka. Makhluk hantu ini memiliki wajah yang ganas. Begitu mereka muncul, mereka menerkam ke arah Liu Ming di tengah. Lolongan hantu memiliki getaran yang mencengangkan. Liu Ming menjentikkan lengan bajunya dan melepaskan pedang ungu panjang. Kemudian dia membuka matanya dan mengetuk pedang panjang itu beberapa kali sambil melantunkan mantra. Setelah peluit yang jelas, cahaya pedang berubah menjadi 36 bayangan pedang ungu yang berputar di atasnya. Pergi. Dengan teriakan rendah, semua lampu pedang ungu bergetar beberapa kali, lalu menyebar dengan jejak bayangan. Segera, dalam radius 300 meter, lampu pedang ungu berkedip ke segala arah.
Dia benar-benar membuat semacam susunan pedang yang menyelimuti area tersebut. Segera setelah itu, suara tebasan dan lolongan hantu datang dari segala arah. Semua makhluk hantu berubah menjadi gumpalan udara hitam oleh lampu pedang ungu. Namun, udara hitam baru saja bergulir, dan kumpulan makhluk hantu lainnya terkondensasi sekali lagi. Itu tak ada habisnya. Hanya dalam beberapa menit, jumlah makhluk hantu yang dikalahkan oleh barisan pedang Liu Ming tidak kurang dari 1.000, dan jumlahnya masih terus bertambah. Langkah ini persis seperti yang dipelajari Liu Ming dari taktik pedang Taigang. Keterampilan pedang yang hanya bisa dilakukan oleh pembudidaya di Real Pellet State. Itu berasal dari Sword Light Split yang asli. Itu bisa membagi 9 lampu pedang awal menjadi 36. Meskipun tampaknya merupakan teknik yang sama, itu jelas tidak ada bandingannya dengan 9 bayangan pedang sebelumnya, terutama saat berhadapan dengan sejumlah besar musuh berpangkat rendah. Omong-omong, teknik pedang harus fokus pada kekuatan dan kecepatan yang melampaui pembudidaya dari alam yang sama, jadi Sword Light Split ini agak tidak populer di Taigang Sword Tactics. Persyaratan kekuatan mental tidak rendah. Bahkan murid esoteris Sekte Taiking memperoleh teknik pedang ini, dia biasanya tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk gerakan ini. Namun, bagi Liu Ming, dia punya banyak waktu di ruang misterius itu. Selain itu, dia telah terlibat dalam begitu banyak pertempuran skala besar dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia membutuhkan teknik yang dapat menyapu sejumlah besar pembudidaya peringkat rendah. Setelah dia menghabiskan banyak waktu untuk memahami teknik pedang ini, dia menggunakan 20 tahun lagi untuk menguasainya sepenuhnya. Beberapa tahun lagi berlalu. Di sebuah gua yang luas, Liu Ming, terbungkus udara hitam, melayang di udara. Di bawahnya, semburan benturan logam yang menusuk datang. Ada sekitar 30 penjara tulang bundar. Mereka tersebar secara tertib di ruang terbuka sekitarnya dengan Liu Ming sebagai pusatnya. Di setiap penjara tulang, ada seorang pembudidaya seperti zombie yang mengenakan kostum dari 4 legiun utama di jalan hantu jahat. Mereka terus-menerus menyerang penjara tulang. Mereka adalah hantu Xiao yang ditemui Liu Ming di Evil Ghost Way. Penjara tulang ini tampaknya sangat kokoh, tetapi di bawah pemboman hantu Xiao yang sangat kuat ini, sebuah lubang akan muncul di atasnya. Namun, begitu lubang itu muncul, Liu Ming melambaikan satu tangannya, dan awan udara hitam muncul di lubang itu dan berubah menjadi beberapa tulang putih, memperbaiki penjara tulang sepenuhnya. Ini adalah salah satu teknik yang ditemukan di paruh akhir rahasia tulang neraka. Liu Ming dapat menggunakan Yin Qi-nya untuk memadat menjadi tulang putih yang kokoh, yang efektif melawan makhluk-makhluk kebal yang menyusahkan ini. Liu Ming memandangi hantu Xiao yang terjebak dan tidak bisa bergerak, dan dia sedikit tersenyum di udara. Di masa-masa berikutnya, Liu Ming terus mengumpulkan pengalaman tempur melalui ilusif demonik murid. Saat dia bebas, dia akan mempraktikkan mantra 5 elemen dasar. Dengan cara ini, saat menghadapi musuh, dia bisa langsung memadukan mantra 5 elemen ke dalam teknik pengendalian pedang, mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. 54 tahun ke ruang misterius. Pada hari ini, Liu Ming sedang duduk bersila tanpa bergerak, sepertinya sedang memahami sesuatu. Pada saat ini, ruang di depannya berfluktuasi, lalu sosok hijau perlahan muncul. Liu Ming membuka matanya, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan gembira. Senior Luohu. Sosok hijau itu berangsur-angsur berubah menjadi anak laki-laki berusia 14 tahun. Itu adalah Luohu. Sepertinya kamu sudah mempersiapkan diri dengan baik kali ini. Awalnya, saya khawatir Anda akan kehilangan umur Anda karena penyerapan kekuatan spiritual kali ini. Pria muda itu memandang Liu Ming dan berkata, Senior, apakah peningkatan tiba-tiba dalam penyerapan kekuatan spiritual kali ini juga karena roh senjata akan segera bangkit? Liu Ming tersenyum pahit dan bertanya lagi. Ya, waktumu semakin sedikit. Saya menghabiskan banyak waktu mencoba mencegahnya bangun. Sekarang, saya akhirnya menidurkannya. Anda juga harus melakukan beberapa persiapan lainnya. Pertama, Anda dapat mencoba mengontrol demonisasi sekarang. Hanya ketika Anda dapat dengan bebas mengendalikan tubuh Anda setelah di iblis, Anda memenuhi syarat untuk menyempurnakan roh senjata ini. Kata Luohu setelah menganggukkan kepalanya. Apa? Demonisasi bahkan bisa dikendalikan. Tolong beri beberapa petunjuk, senior. Liu Ming tertegun pada awalnya, lalu dia sangat gembira.
Dengan kekuatan mentalmu saat ini di Real Pellet State, meskipun kamu jauh dari mengendalikan demonisasi, kamu masih bisa mencoba memfokuskan pikiranmu pada bagian tertentu dari tubuhmu. Setelah beberapa kali mencoba, Anda mungkin dapat memengaruhi bagian tersebut dalam waktu singkat. Di waktu berikutnya, saya akan membiarkan Anda memasuki ilusif demonik murid setiap hari untuk melatih pengendalian demonisasi. Luohu berkata perlahan. Junior akan melakukan apa yang dikatakan senior. Terima kasih atas bimbingan Anda. Liu Ming segera setuju. Keinginan iblis di dalam dirinya selalu menjadi masalah besar. Jika suatu hari dia bisa mengendalikan demonisasi, masalah besar ini secara alami akan hilang. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan senang? Oke, ikut aku. Seperti yang dikatakan Luohu, dia muncul di samping tablet surgawi dan mengetuk pola mata vertikal di atasnya. Saat murid iblis ilusi berputar, Liu Ming merasakan desas-desus dalam pemikiran surgawinya, kemudian dia mendapati dirinya berada di tanah kosong pada saat berikutnya. Bab 1117, Pelet Kondensasi CR. Sebelum Liu Ming bisa berdiri teguh, suara rendah dan dingin samar terdengar di telinganya. Menjelek-jelekkan, Liu Ming tiba-tiba merasakan dengungan di telinganya, lalu dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Saat berikutnya, lapisan api hitam muncul di sekujur tubuhnya. Setelah semburan suara berderak, tubuhnya tumbuh satu ukuran lebih besar, dan pola roh ungu muncul di kulitnya. Semburan aura kekerasan terus menghantam pikirannya. Di tengah peluit tajam, sosoknya bergegas menuju gunung setinggi 30 meter terdekat dengan angin ganas. Di udara, sepasang bayangan kepalan yang ditutupi dengan pola roh ungu kabur. Saat api hitam yang bergulung mengembun, rentetan bayangan kepalan tangan hitam diluncurkan. Pada saat bayangan tinju menghantam puncak, gunung itu langsung bergetar di bawah bayang-bayang tinju. Setelah hanya 1 detik, seluruh gunung itu hancur oleh bayangan tinju. Jelas, saat Liu Ming maju ke Real Pellet State, kekuatannya setelah demonisasi meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Iblis Liu Ming melintas langsung dari puing-puing dan terbang menuju gunung berikutnya. Apa yang kamu tunggu? Cobalah untuk mengumpulkan kekuatan mental di satu tempat dan temukan sentuhannya terlebih dahulu. Tepat ketika Liu Ming sedikit terkejut dengan kekuatan tubuhnya setelah demonisasi, suara Luohu terdengar di telinganya. Pikiran Liu Ming terangkat. Dia dengan cepat memaksa dirinya untuk tenang, dan memfokuskan semua kekuatan mentalnya pada lengan kanannya tanpa syarat. Pada saat ini, iblis Liu Ming telah terbang ke gunung berikutnya dan meninju lereng gunung. Liu Ming sangat gembira, karena ketika tinjunya membentur tembok gunung, dia merasakan sesuatu yang keras menyentuh punggung tangannya. Meskipun perasaan ini cepat berlalu, itu benar-benar memberinya perasaan memiliki tinju kanan kembali. Ada dampak yang menghancurkan bumi. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di lereng gunung. Dengan lubang sebagai pusatnya, serangkaian retakan saling silang menyebar ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Tepat sebelum gunung runtuh, Liu Ming telah kembali ke ruang abu-abu setelah penglihatannya padam sejenak. Luohu berdiri di samping tablet surgawi dengan tangan di belakang, tetapi wajahnya sedikit lebih pucat dari sebelumnya. Setelah melihat Liu Ming, dia berkata dengan enteng. Anakmu sepertinya memiliki pemahaman yang baik. Anda sudah memahami sentuhan setelah upaya pertama. Ini akan berakhir di sini hari ini. Mengizinkan Anda untuk mensimulasikan kekuatan demonisasi menghabiskan kekuatan mental yang sangat besar yang tidak sebanding dengan ilusi biasa. Tepat ketika Liu Ming ingin menanyakan hal lain, Luohu menghilang dengan kabur. Setelah Liu Ming tersenyum pahit di benaknya, dia menemukan ruang terbuka, duduk dengan lutut bersilang dan menyesuaikan napas. 10 tahun kemudian, Liu Ming bermeditasi di ruang penjara. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Dia membuka matanya, lalu dia meninggalkan ruang penjara dan kembali ke dasar sungai neraka. Xier juga muncul di sisinya, tapi dia terbungkus dalam kumpulan udara hitam. Mata Liu Ming berkedip sebentar, lalu dia menghela nafas. Pada saat ini, lautan kesadarannya bergetar, dan gelembung misterius itu. Bersamaan dengan itu, kekuatan spiritual yang sangat murni mengalir keluar darinya dan disuntikkan ke pelet asli di lautan kesadarannya. Liu Ming buru-buru memfokuskan pikirannya, menyalurkan rahasia tulang neraka dan menyebarkan kekuatan spiritual dari gelembung ke seluruh tubuhnya. Udara hitam seperti cairan kental menyelimuti seluruh tubuhnya.
1 jam kemudian, udara hitam berguling, dan sesosok buram terbang keluar dan muncul di udara. Sosok itu berangsur-angsur mengeras, mengungkapkan sosok Liu Ming. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan spiritual di lautan kesadaran dan meridiannya, yang sekokoh Merkuri. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak panjang di udara. Kekuatan spiritual, yang berulang kali dimurnikan oleh gelembung misterius, telah mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun kultivasinya turun dari tahap peralihan ke tahap awal, itu tidak masalah. Dia bisa memulihkan kultivasinya dalam waktu singkat. Ini, Liu Ming merasakan gumpalan sutra halus di lautan kesadarannya. Sutra ini sangat kecil, jika bukan karena pemikiran surgawinya yang kuat, dia tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Ini adalah kristal kekuatan spiritual, dia terlalu akrab dengan kualitas sutra ini. Itu agak mirip dengan kristal kekuatan spiritual dari periode kristalisasi. Dengan kata lain, kekuatan spiritual yang mengalir di tubuhnya telah dimurnikan hingga hampir mengkristal. Mengambil napas panjang dan menekan kegembiraan di dalam hatinya, Liu Ming datang ke sisi Xier. Pada saat ini, Xier diselimuti oleh sekelompok udara hitam. Setelah memastikan bahwa Xier baik-baik saja, dia terus bermeditasi dengan bersila. Setelah 1 jam, udara hitam di sekitar Xier menghilang saat napas yang renyah dan menyenangkan terdengar. Saat ini, Xier sudah kembali ke wujud gadis berbaju tule hitam. Dia berjongkok di tanah dengan tangan di atas lutut, dan tubuhnya sedikit gemetar. Xier, bagaimana perasaanmu? Liu Ming mendengar gerakan itu, lalu dia membuka matanya dan melepaskan pikiran surgawi. Wajah Xier sedikit pucat saat ini, dan kultivasinya anjlok ke tahap selanjutnya dari periode kristalisasi, tetapi kekuatan spiritualnya jauh lebih murni dan solid daripada sebelumnya. Tuan, saya merasa kultivasi saya sedikit mengendur. Itu harus menjadi kesempatan untuk membentuk pelet yang sebenarnya. Xier mengangkat kepalanya, mengedipkan matanya dan menatap Liu Ming. Mendengar ini, Liu Ming mengeluarkan kristal coklat oval. Xier, ini adalah pelet bagian dalam dari Raja Kalajengking Kilau Putih Negara Surgawi. Setelah Anda memulihkan kekuatan spiritual Anda, ambil ramuan ini. Dengan kekuatan spiritual murni Anda saat ini, seharusnya tidak ada masalah dalam membentuk pelet yang sebenarnya. Terima kasih Tuan. Wajah Xier sangat gembira. Setelah mengambil kristal oval, dia memberi Liu Ming busur lagi, lalu dia muncul di ruang terbuka tidak jauh dan duduk dengan lutut disilangkan. Melihat ini, Liu Ming menjentikkan lengan bajunya dan melepaskan selusin bendera formasi. Bendera formasi ini berubah menjadi selusin lampu kuning dan menghilang ke tanah di sekitar Xier dalam sekejap. Segera setelah itu, tirai cahaya kuning pucat muncul di sekitar Xier. Rune misterius berkibar di atasnya. Setelah mengangguk ke Xier, menyuruhnya untuk berkultivasi dengan tenang, dia terus memulihkan kekuatan spiritualnya sambil mengembunkan air deras sungai neraka. Setelah kekuatan spiritualnya dimurnikan oleh Pearson, kecepatannya mengembunkan air yang berat jauh lebih cepat dari sebelumnya. 3 tahun kemudian, Liu Ming sedang duduk bersila sambil mengembunkan air yang deras, lalu terdengar suara lembut dari samping. Liu Ming melihat ke sumber suara. Xier, yang duduk diam di tirai cahaya kuning, telah menyerap ki neraka di sekitarnya. Ketika Liu Ming sok, sungai neraka tiba-tiba berjatuhan dengan keras. Pesona di dasar sungai neraka juga tampak banyak terguncang. Di atas pesona sungai neraka tempat Liu Ming berada, pusaran dengan ukuran berbeda terbentuk. Bahkan binatang sungai neraka Yin dalam radius beberapa mil semuanya terekspos dari air. Mereka sedikit kewalahan, melihat air sungai neraka yang berjatuhan. Liu Ming sangat gembira. Dia tahu bahwa Xier telah mencapai saat kritis untuk memadatkan pelet asli. Dia memberi isyarat untuk menghilangkan pesona di sekitarnya, lalu dia bersembunyi di tempat yang aman dan mengamati dengan tenang. Pada saat ini, awan gelap di langit memadat, dan semburan guntur terdengar dari awan. Setelah sekitar 15 menit, kilat menyebar di awan, kemudian berubah menjadi rantai perak tebal dan menghantam sungai neraka. Xier sepertinya merasakan sesuatu. Lapisan api kuning dinyalakan di sekelilingnya sebelum dia berubah menjadi lampu pelarian kuning dan bangkit. Melihat ini, Liu Ming juga mengikuti di belakangnya dalam cahaya hitam. Di bawah area yang ditutupi oleh awan hitam, permukaan sungai neraka berjatuhan dengan keras. Seorang gadis dengan tule hitam terbungkus cahaya kuning muncul dari sana.
Segera setelah itu, semburan air lainnya muncul. Sosok yang diselimuti udara hitam terbang keluar dari air dan berhenti beberapa ratus meter jauhnya. Sosok itu adalah Liu Ming. Pada saat ini, dia menatap Xie dengan seluruh perhatiannya, dan dia melepaskan pikiran surgawi untuk menempuh jarak sekitar 100 mil untuk mencegah situasi apapun yang mungkin tidak menguntungkan bagi Xie. Pada saat ini, Xie membuka matanya, mendengus, dan berubah menjadi kalajengking tulang seukuran telapak tangan. Dengan guntur yang memekakan telinga, semua busur petir perak di awan gelap mengalir bersama, berubah menjadi jaring perak besar di udara. Momentumnya mencengangkan. Liu Ming terkejut. Dia sudah memegang dua mutiara sungai gunung dengan erat di tangannya untuk menjaga dari bahaya yang tidak terduga. Pada saat ini, tanda jengger emas di kepala Xie tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Begitu sisi jaring petir perak menyentuh cahaya keemasan, itu langsung meleleh. Seiring waktu berlalu, busur petir perak menjadi semakin padat bukannya semakin lemah. Ketika busur petir menyentuh cahaya keemasan, mereka semua terserap. Mereka sepertinya tidak bisa memberikan kerusakan apapun pada Xie. Yang mengejutkan Liu Ming, tubuh Xie juga tumbuh sambil menyerap petir. Setelah 1 jam, kilat di langit berangsur-angsur berhenti hingga Xie 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Melihat ini, Liu Ming merasa lega. Saat awan gelap menghilang di udara, Yin Qi dari segala arah berkumpul terus-menerus, membentuk pusaran Yin Qi yang besar dengan Xie sebagai pusatnya. Di pusaran, 72 manik-manik kristal ungu muncul dari tubuh Xie, kemudian mereka dengan cepat bergabung selama putaran, berubah menjadi manik ungu seukuran kepalan tangan. 9 lubang real pelet stat kelas atas. Liu Ming memandangi manik ungu itu dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Manik ungu menghilang ke kepala Xie dalam sekejap, lalu semua pusaran Yin Qi menghilang, menampakkan sosok Xie lagi. Dia sekali lagi berubah menjadi bentuk manusia. Bab 1118, kembali ke benua langit tengah. Liu Ming tiba-tiba menghela nafas lega, mengetahui bahwa Xie telah memadatkan pelet asli. Dia segera terbang. Tuan, aku akhirnya memadatkan pelet asli. Xie menoleh untuk melihat Liu Ming dengan wajah sedikit memerah dan bahagia. Kultivasi Anda masih tidak stabil, jadi gabungkan untuk sementara waktu. Liu Ming juga sangat senang ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak lupa untuk menginstruksikannya. Xie bersenandung pelan, berubah menjadi cahaya hitam dan kembali ke tas pemulihan jiwa di pinggang Liu Ming. Liu Ming menyipitkan mata dan memandangi air sungai neraka di bawah kakinya dengan sedikit kontemplasi. Setelah beberapa lama, dia terbang dalam cahaya pelarian hitam. Suatu hari, di dataran terbuka di sebelah barat wilayah perairan Serene, ada puncak raksasa yang megah yang puncaknya langsung terjun ke awan. Itu adalah puncak yang terkenal, Gunung Neraka Yue, di wilayah air neraka. Pada saat ini, seorang pemuda berbaju hijau sedang berdiri di atas lautan awan. Pemuda itu secara alami adalah Liu Ming. Dari waktu ke waktu, binatang yin terbang akan muncul di pegunungan terdekat. Ketika beberapa dari mereka baru saja akan mendekati puncak tempat Liu Ming berada, mereka tampaknya telah menemukan keberadaan yang menakutkan dan menghindari jauh. Liu Ming tidak terganggu oleh mereka. Omong-omong, setelah dia datang ke dunia bawah terdalam secara kebetulan, dia tidak hanya memurnikan 12 mutiara sungai gunung, tetapi dia juga memadatkan banyak air deras sungai neraka, yang bisa sangat memberdayakan penjara neraka. Dia, Feier dan Xie juga berhasil memadatkan pelet asli secara berurutan. Dia juga mendapat bagian kedua dari rahasia tulang neraka. Belum lama ini, dia juga menemukan bahwa pedang maru di kantong pedang atribut kosong juga tampak berdengung seolah pengasuhan akan selesai. Perjalanan ke dunia bawah terdalam ini bisa dianggap sebagai berkah yang melimpah. Ketika dia kembali ke Sekte Taiking, banyak orang akan terkejut. Ketika Liu Ming memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit naik turun dalam pikirannya. Pada saat ini, suara dingin yang agak familiar terdengar di belakangnya. Sepertinya kerinduanmu cukup kuat. Masih ada beberapa bulan sebelum waktu yang disepakati untuk bertemu, tetapi Anda datang lebih awal. Namun, boneka kristal hitam juga telah disempurnakan sepenuhnya. Apakah kamu siap? Petik 2. Mendengar ini, Liu Ming buru-buru menoleh ke belakang dan melihat sosok mungil berjubah hijau tiba-tiba muncul di tebing 90 meter di belakangnya. Itu Qingling.
Junior sudah siap. Liu Ming sangat gembira. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Dalam hal ini, aku akan memanggil boneka itu untuk membuka terowongan luar angkasa dan mengirimmu kembali sekarang. Saat aku merapal mantra nanti, kau harus menjauh dariku. Jika Anda masuk lebih awal, hasilnya tidak terbayangkan. King Ling mengangguk, memberi isyarat dan menopang dirinya dengan awan keberuntungan 5 warna. Ya, ketika Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia mundur ke belakang dan berhenti pada jarak ratusan meter dari King Ling. Saat berikutnya, ketika King Ling mengangkat tangannya, sebuah bola abu-abu seukuran tengkorak muncul di telapak tangannya. Dia menyemburkan aura hijau ke dalamnya, lalu bernyanyi. Boneka itu melayang pergi dan tumbuh lebih besar. Tidak lama kemudian, muncul boneka manusia berwarna abu-abu setinggi 24 meter. Segera, tekanan raksasa mencekik menyebar seketika, meliputi Liu Ming. Liu Ming terkejut. Dia mundur beberapa langkah di bawah tekanan spiritual yang tak terbendung. Dia bahkan berlutut saat berikutnya. Untungnya, setelah mengeluarkan udara hitam, sosoknya semakin membesar. Baru kemudian dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Namun, dia masih terlihat pucat dan berkeringat deras. Untungnya, tekanan spiritual ini hanya sesaat dan tidak terus menindasnya. Jelas, King Ling sengaja mengendalikannya. Namun meski begitu, King Ling memberi Liu Ming pandangan yang dalam dengan sedikit keterkejutan di matanya. Setelah Liu Ming menstabilkan pikirannya, dia menatap boneka di depannya dengan kaget. Boneka ini kira-kira mirip dengan yang dikendalikan oleh Void Spirit, tetapi memiliki lingkaran halo hijau di sekelilingnya. Meski tidak bergerak, ruang di dekatnya terdistorsi untuk sementara waktu. King Ling membisikkan beberapa mantra, kemudian lingkaran hijau di sekitar boneka batu giok kristal hitam sedikit bergetar. Dinding gunung di sekitarnya. King Ling menghentikan mantra dan menunjuk boneka itu. Halo hijau menyusut, lalu menyemburkan benda hitam berbentuk pesawat ulang-alik. Itu membesar saat terbang. Di ruang sekitarnya, celah ruang kecil muncul satu demi satu. Ketika pesawat ulang-alik hitam tumbuh menjadi ukuran 24 meter, sebelum Liu Ming dapat melihat lebih dekat, itu kabur dan berubah menjadi banyak hantu berbentuk pesawat ulang-alik. Hantu menembus ruang. Celah ruang besar sedang robek terbuka dengan peluit keras. Ketika celah ruang bergabung, lubang cahaya hitam yang sangat besar muncul. Kekuatan isap yang sangat besar keluar pada saat bersamaan. Liu Ming tiba-tiba merasa tidak stabil, hampir tidak mampu menahan gaya isap yang sangat besar dan terbang ke dalam lubang cahaya. Rasanya seperti pusaran hitam misterius tempat dia datang ke dunia bawah terdalam, tetapi tampaknya sedikit lebih stabil. Tepat ketika Liu Ming mencoba melakukan sesuatu untuk menahan isapan, King Ling mengangkat lengannya dan membungkusnya dengan lampu hijau. Tiba-tiba, Liu Ming dibungkus dengan kekuatan lembut, dan kekuatan hisap menghilang seketika. King Ling tidak memandang Liu Ming, lalu dia meluncurkan beberapa simbol menjadi boneka. Boneka giok kristal hitam itu bersinar di matanya. Di tengah lubang cahaya hitam, pusaran hitam yang agak kecil muncul. Ketika Liu Ming hendak mengatakan sesuatu, King Ling menudingnya. Puff, Liu Ming segera diangkat oleh lampu hijau dan melayang menuju pusaran hitam. Detik berikutnya, dia dikirim ke pusaran. Liu Ming langsung pingsan. Sesuatu yang agak akrab muncul di benaknya. Udara hitam bergulung di sekitarnya, dan dingin sekali. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa aura King Ling semakin jauh. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan bahwa udara dingin di sekitarnya menjadi semakin tebal, dan tekanan menjadi semakin kuat. Dia mulai merasakan sesak napas. Liu Ming segera mengangkat tangannya, dan 12 mutiara sungai gunung melintas dan mengelilinginya dalam cahaya pelindung kuning. Setelah melakukan ini, tekanan di sekelilingnya langsung berkurang, dan dia merasa nyaman. Di suatu tempat di daerah perbukitan benua langit tengah, ada fluktuasi hebat di langit. Pusaran hitam muncul dari udara tipis, dan menjadi semakin besar, berubah menjadi lubang cahaya hitam 30 meter. Saat berikutnya, seorang pemuda berjubah hijau keluar dari lubang cahaya dan jatuh lurus ke bawah. Kemudian, lubang cahaya hitam dengan cepat menghilang. Pria muda itu adalah Liu Ming. Boom! Petik 2. Di suatu tempat di perbukitan di bawah, ada sebuah lubang kecil berukuran beberapa meter. Setelah Liu Ming menyeringai dan mendengus, dia perlahan duduk dari lubang. Dia menepuk tas kulit di pinggangnya, dan Xier keluar.
Dia memandang Liu Ming dengan tatapan khawatir, lalu dia berubah menjadi kalajengking tulang seukuran telapak tangan dan menukik ke tanah. Liu Ming tahu bahwa Xier pasti akan memantau sekeliling saat ini, jadi dia duduk bersila dan menyalurkan rahasia tulang neraka. Kali ini, dia berada di terowongan luar angkasa lebih lama dari sebelumnya. Tekanan di ruang itu sangat kuat. Untungnya, dengan perlindungan dari 12 Mountain Reapers, Liu Ming selamat. Namun meski begitu, di jarak terakhir, tekanannya masih sangat besar hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, tidak akan sesederhana menderita beberapa luka luar. Dia kemungkinan besar akan tercabik-cabik. Di bawah nutrisi rahasia tulang neraka yang dikombinasikan dengan darah bistin langit, Liu Ming merasa lega dan berdiri setelah belasan menit. Setelah melenturkan otot dan tulangnya, dia merasakan semangat yang melimpah di sekelilingnya dan kicauan burung dan binatang buas di sekelilingnya, merasa seperti ini adalah kehidupan yang berbeda. Liu Ming sangat gembira. Aku akhirnya kembali. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri dengan emosi, lalu dia melepaskan pikiran surgawi untuk mengamati lingkungan sekitarnya. Dia ingin memastikan di mana dia berada di benua langit tengah. Tidak ada gunung tinggi di sekitarnya, tetapi ada banyak bukit kecil. Sepertinya bukan pedalaman. Pada saat ini, Liu Ming mengerutkan kening. Karena dia merasakan bahwa roh di sekitarnya tampak sedikit kacau. Liu Ming berpikir sejenak. Meskipun tubuhnya belum pulih sepenuhnya dari ketidaknyamanan terowongan luar angkasa, jika dia menemui bahaya, dia masih bisa melarikan diri. Dalam hal ini, lebih baik mengamati sekeliling untuk mengetahui di mana dia berada sekarang. Setelah mengambil keputusan, Liu Ming mengingat Xier dan menyerbu ke arah di mana roh itu berfluktuasi. Setelah sekitar 10 menit, dia muncul di balik batu besar dengan ekspresi serius. Beberapa ratus meter jauhnya di depan adalah area terbuka dengan medan yang agak datar. Di salah satu ruang terbuka, sekelompok besar serangga raksasa yang tampak seperti kelabang sedang mengepung tim pembudidaya manusia. Serangga ini secara kasar dibagi menjadi dua jenis, kuning dan hitam. Serangga kuning, bentuknya mirip dengan pembudidaya manusia, memiliki tanduk di kepalanya dan lingkaran cahaya kuning muda di atasnya. Kelabang hitam itu hanya sekitar setengah tinggi manusia. Karapas mereka hitam dan berkilau. Kaki depan mereka yang kuat memiliki sepasang cakar yang tajam. Mereka memiliki mulut yang penuh dengan gigi tajam. Cairan hijau tua menetes dari mulut dari waktu ke waktu, mengaduk gumpalan asap hijau di tanah. Bab 1119, Lipan Raksasa. Kelabang kuning itu semuanya tersebar di pinggiran medan perang, memadatkan perisai kuning raksasa yang mengelilingi semua kelabang hitam dan pembudidaya manusia di dalamnya. Tampaknya mencegah pembudidaya manusia melarikan diri. Lingkaran cahaya kuning pada tanduk akan meluncurkan sutra kristal kuning pada pembudidaya manusia di dalam perisai cahaya. Jika para pembudidaya ras manusia itu secara tidak sengaja terjerat dalam sutra kristal kuning, meskipun mereka tidak akan menderita luka apapun, gerakan mereka akan sangat terpengaruh. Selain itu, perisai kuning raksasa ini sepertinya menyerap roh alam. Semangat di dalam perisai cahaya berkurang dengan cepat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ternyata sumber fluktuasi berasal dari kelabang kuning ini. Saat ini, Liu Ming sudah menyembunyikan auranya dengan Che Huan Totem. Dia terkejut dengan situasi di depan. Kelabang hitam bergegas menuju pembudidaya manusia dengan kecepatan yang sangat gesit dan menggunakan cakar tajam dan bagian mulut yang meludahkan cairan korosif hijau untuk menyerang mereka. Dibandingkan dengan kelabang raksasa yang padat, pembudidaya manusia tampaknya jauh lebih sedikit. Hanya ada sekitar 40 orang. Semua orang berpakaian abu-abu dengan sabuk kain abu-abu diikatkan di dahi mereka. Saat ini, mereka mengelilingi pilar batu abu-abu setinggi 30 meter. Pola kadal yang hidup terukir di pilar batu. Seorang lelaki tua berambut putih berjubah abu-abu melayang di atas pilar batu. Dia terus-menerus meluncurkan simbol ke pilar batu, dan lingkaran riak abu-abu menyebar dan menyelimuti para pembudidaya manusia. Di bawah riak abu-abu, semua orang diselimuti cahaya abu-abu redup. Seharusnya semacam seni mistik yang meningkatkan pertahanan. Hah, seni mistik totem. Liu Ming melirik pilar batu abu-abu dengan heran. Pria tua berjubah abu-abu itu berada di sekitar tahap perantara Real Pellet State. Dia jelas pemimpin kelompok pembudidaya ini. Selain itu, ada 5 pembudidaya periode kristalisasi, dan sisanya adalah pembudidaya periode kondensasi.
Di antara pembudidaya manusia, kebanyakan orang memiliki beberapa tas kain yang menonjol di pinggang mereka. Mereka mengeluarkan segenggam pasir abu-abu dari tas dan mengembunkan kerucut tajam atau senjata lain untuk melawan kelabang hitam. Selain itu, ada 8 pembudidaya fisik periode kondensasi kekar yang memegang sepasang tangan besi dengan sarung tangan dan meluncurkan kekuatan kepalan abu-abu untuk menghentikan kelabang hitam mendekat. Liu Ming mengamati sebentar, dan dia merasa sedikit terkejut. Kelabang hitam adalah tentang periode kondensasi, tetapi senjata yang dipadatkan oleh pasir abu-abu ini hanya bisa meninggalkan bekas bayangan putih di karapas mereka atau menjatuhkannya tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Hanya 5 pembudidaya periode kristalisasi yang mampu menembus pertahanan mereka dan membunuh mereka sepenuhnya. Sebagai perbandingan, serangan jarak dekat dari 8 pembudidaya fisik peringkat rendah lebih efektif. Kekuatan tinju bisa menghancurkan kelabang hitam menjadi pasta daging. Hanya saja jumlah pembudidaya fisik terlalu kecil, dan kultivasi mereka terlalu rendah untuk memainkan peran besar. Selain itu, kelabang hitam ini sangat lincah. Ketika mereka menemukan bahwa mereka bukan tandingan para pembudidaya fisik ini, mereka mengalihkan target mereka ke pembudidaya lain. Selain itu, Liu Ming juga menemukan bahwa kelabang hitam yang terluka juga akan secara brutal melahap kelabang lain yang tidak dapat bergerak dan terluka lebih parah. Setelah menelan, luka mereka tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih ganas. Aura mereka juga lebih kuat setelah melahap. Saat semangat di dalam perisai cahaya terus berkurang, serangan para pembudidaya manusia menjadi semakin lemah. Beberapa pembudidaya mati dalam sekejap mata, tetapi jumlah kelabang hitam hanya berkurang 20%. Untungnya, kelabang hitam itu akan sangat diperlambat setelah masuk ke jangkauan riak pilar batu abu-abu, sehingga pembudidaya manusia tidak akan sepenuhnya dikalahkan untuk sementara waktu. Penatuakin, kami telah terjebak di sini selama hampir setengah hari. Beberapa upaya kami untuk menerobos juga gagal. Sekarang semangat semakin menipis, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lama. Itu adalah seorang pemuda dengan alis tebal pada periode kristalisasi yang berbicara. Dia memegang bendera segitiga abu-abu kecil di tangannya, dan kabut pasir abu-abu terus-menerus keluar dari tas pinggangnya dan mengembun menjadi pasir abu-abu yang pekat. Meskipun panah pasir ini tidak lemah dan bisa langsung menembus karapas keras kelabang hitam, kebanyakan dari mereka dapat dihindari. Kami hanya bisa bertahan selama kami bisa. Begitu kita berpisah, saya khawatir kita akan mati lebih cepat. Serangga ini agak mirip dengan pasukan manusia. Mereka memiliki kerja sama yang hebat. Kami tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Pria tua berambut putih berjubah abu-abu itu berkata. Saat dia meluncurkan simbol ke pilar batu, dia melepaskan pikiran surgawi untuk mengawasi medan perang. Begitu seorang kultivator manusia dalam bahaya, dia akan meluncurkan cakra abu-abu untuk membantu. Namun, meski sebagai pembangkit tenaga real pellet state, dengan serangan yang begitu sering, dia juga lambat laun menjadi lelah. Untungnya, dengan restu dari totem Dewa Pasir Penatuakin, kita masih dapat memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara, tetapi murid-murid tingkat rendah ini telah kehabisan kekuatan spiritual dan kekuatan fisik. Saya khawatir mereka tidak akan bertahan lama. Di samping pria muda dengan alis tebal, wanita periode kristalisasi lainnya dengan jubah abu-abu berkata dengan wajah muram sambil menyalurkan senjata spiritual jam pasir hijau. Elder Qin, lebih baik mendistribusikan batu roh kelas atas yang harus dikirim ke aliansi, maka kita mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Jika kita bisa bertahan sampai seseorang datang, mungkin kita masih bisa diselamatkan. Pria muda dengan alis tebal itu tiba-tiba berkata demikian. Kamu benar, jika kita mati di sini, batu roh ini juga tidak bisa dikirim ke aliansi. Pria tua berjubah abu-abu itu awalnya mengerutkan kening, tetapi setelah memikirkannya, dia menghela nafas dan mengangkat satu tangan. Beberapa kantong batu roh dikirim ke 5 pembudidaya periode kristalisasi di sekitar pilar batu. Para pembudidaya periode kristalisasi masing-masing mengambil tas dan dengan cepat membagikan batu roh kelas atas kepada murid-murid tingkat rendah di sekitarnya. Segera, semua orang memegang batu roh kelas atas di tangan mereka untuk mengisi kembali kekuatan spiritual yang terkuras. Di bawah pasokan batu roh ini, semangat setiap orang telah ditingkatkan. Dalam waktu singkat, tampaknya kelabang ini tidak akan mampu menembus pertahanan manusia. Seni totem, mungkinkah ini, hutan belantara selatan?
Tetapi bahkan di hutan belantara selatan, saya belum pernah melihat serangga seaneh ini sebelumnya. Sama seperti orang-orang ini berdiskusi, Liu Ming juga dalam keadaan tidak pasti. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membantu, tetapi saat berikutnya, dia melirik sisi kelabang kuning. Pada saat ini, tekanan spiritual yang lebih kuat dari lelaki tua Real Pellet State meledak di bawah kelabang kuning. Dengan suara keras, tanah di sana terbelah. Bayangan hitam panjang melompat keluar dari celah itu. Liu Ming menyipitkan mata. Itu sebenarnya adalah serangga mirip kelabang hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter. Itu tampak kurang lebih mirip dengan kelabang hitam lainnya, tetapi kepalanya memiliki wajah manusia yang terdistorsi. Serangga raksasa ini memiliki karapas gelap di sekujur tubuhnya dan memancarkan lingkaran halo hitam. Begitu muncul, kelabang kuning di sekitarnya tampak sangat terpengaruh, dan mereka mundur beberapa langkah. Bunuh, bunuh, bunuh mereka semua. Wajah manusia dari kelabang hitam raksasa itu meneriakkan bahasa manusia yang tidak terlalu fasih, lalu menebas ke depan dengan dua baris cakar tajam. Dalam sekejap, peluit keras terdengar. Lusinan bila angin hitam pekat diluncurkan ke arah para pembudidaya manusia. Kelabang hitam yang tidak bisa mengelak tepat waktu ditebas menjadi dua. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut melihat ini. Dia buru-buru mengubah gerakan. Riak dari pilar batu abu-abu berhenti dan berubah menjadi perisai pasir abu-abu raksasa. Setelah semburan suara berderak teredam, perisai pasir abu-abu itu ditembus. Bila angin yang lebat segera melonjak masuk. Dalam sekejap, jeritan datang satu demi satu. Bagaimana mungkin pembudidaya manusia di negara kondensasi menahan serangan tajam dari bila angin hitam ini? Mereka semua terpotong-potong setelah cahaya hitam melintas. Formasi pertahanan manusia yang awalnya runtuh segera runtuh. 20 atau lebih pembudidaya manusia negara kondensasi yang tersisa ketakutan. Mereka tidak peduli untuk melawan lebih jauh dan melarikan diri ke segala arah. Bahkan 5 pembudidaya periode kristalisasi tidak terkecuali. Dalam sekejap mata, hanya pilar batu abu-abu yang tersisa di tengah dan lelaki tua berjubah abu-abu itu melayang di atasnya. Secara alami, kelabang hitam tidak akan membiarkan para pembudidaya manusia ini pergi. Untuk sesaat, ada serangkaian jeritan yang menyedihkan. Setengah dari 20 atau lebih pembudidaya negara kondensasi yang tersisa tenggelam dalam pasukan kelabang hitam yang mengancam dalam sekejap mata. Pria tua berjubah abu-abu di udara tampak sangat pucat, tetapi dia dengan cepat melantunkan mantra dan meluncurkan serangkaian simbol ke pilar batu. Setelah gemuruh yang keras, pilar batu itu tiba-tiba terangkat dari tanah. Hantu kadal raksasa yang hidup muncul darinya. Itu menyemburkan cahaya abu-abu, membungkus lelaki tua itu dan berlari jauh. Setelah pemuda dengan alis tebal pada periode kristalisasi memukul mundur beberapa kelabang hitam raksasa, dia melemparkan bendera segitiga ke depan dan mengucapkan kata, ledakan. Dengan suara keras, sekelompok cahaya abu-abu berbentuk jamur muncul, menyelimuti selusin kelabang hitam raksasa. Segera setelah itu, dia melepaskan perahu terbang berwarna perak dan terbang ke arah lain. 4 pembudidaya periode kristalisasi lainnya juga bergegas keluar dari pengepungan dengan menghancurkan senjata spiritual mereka sendiri. Banyak kelabang hitam raksasa dan serangga kuning raksasa mengejar mereka. Bab 1120, hancurkan. Kultivator peringkat rendah yang tersisa tidak seberuntung itu. Meskipun mereka ingin mencoba menyalurkan senjata spiritual mereka untuk melarikan diri, kelabang raksasa berwajah manusia hitam telah menyerbu dan menyemburkan gas hijau ke arah mereka. Suara mendesis datang satu demi satu. Sebelum para pembudidaya tingkat rendah itu sempat kehabisan gas hijau, mereka semua meratap dan meleleh. Wanita berjubah abu-abu pada periode kristalisasi agak lambat. Labu spiritual ungu telah kehilangan spiritualitas saat menghubungi gas hijau ini. Dia jatuh langsung dari udara. Sebelum dia bisa menggunakan senjata spiritual lain, selusin sutra kristal kuning telah menjeratnya. Melihat ini, kelabang hitam di dekatnya mengerumuni dan menelannya bahkan sebelum dia sempat berteriak. Setelah kelabang raksasa berwajah manusia melakukan semua ini, ia melihat ke cakrawala yang jauh dengan tatapan ganas. Disitulah Real Pellet State, lelaki tua berjubah abu-abu, melarikan diri. Fantasi kadal telah berubah menjadi cahaya abu-abu, diikuti oleh banyak cahaya hitam dan kuning, tapi ada jarak di antara mereka. Aduh! Petik 2. Cacing raksasa berwajah manusia itu meraung liar di langit, lalu membungkuk dan memantul dari tanah,
mengejar lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kecepatannya secepat kilat, jauh lebih cepat daripada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Melihat ini, hati Liu Ming tergerak. Dia juga berubah menjadi cahaya hitam dan mengikuti. Akibatnya, tidak lama setelah dia pergi, terdengar suara mencicit yang mengerikan dari perbukitan yang jauhnya berkilo-kilometer. Segera setelah itu, kelabang raksasa kuning dan hitam yang beberapa kali lebih besar keluar dari perbukitan di kejauhan. Jumlahnya sangat besar sehingga bisa menutupi matahari. Di depan, 3 kelabang perak raksasa setinggi 300 meter telah mencapai negara surgawi. Di kejauhan, lelaki tua berjubah abu-abu menemukan kelabang hitam berwajah manusia raksasa semakin dekat di belakangnya, dan dia ngeri. Menilai dari kecepatan ini, dalam 10 menit, dia akan menyusul. Pria tua berjubah abu-abu mengambil keputusan dan berhenti. Dia berbalik dan menyemburkan kuali kecil yang terbungkus api perak. Itu menjadi seukuran rumah secara instan. Pria tua berjubah abu-abu melambaikan satu tangan dan membalikkan kuali segera terbalik, dan kabut pasir abu-abu keluar darinya. Mengembun. Saat lelaki tua itu mendengus, pasir di langit dengan cepat mengembun menjadi 20 batu abu-abu seukuran cakram gerindra dan tersusun menjadi susunan batu raksasa di udara. Begitu susunan batu muncul, kelabang hitam berwajah manusia itu sudah berada beberapa ratus meter di dalam lelaki tua itu. Itu masih mengisi dengan kejam. Sedikit kejutan melintas di mata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Dia tidak menyangka kelabang raksasa berwajah manusia ini begitu ganas. Dia buru-buru memberi isyarat. Gemuruh keras. Lebih dari 20 batu abu-abu terhubung satu sama lain di udara, berubah menjadi boneka batu abu-abu setinggi 30 meter. Itu melambaikan kedua tinjunya ke kelabang yang mengancam. Suara memekakkan telinga datang. Boneka batu abu-abu tidak bisa merusak kelabang raksasa sama sekali. Sebaliknya, di bawah api hitam kelabang raksasa, tinju raksasa itu pecah sedikit demi sedikit. Kemudian, kelabang raksasa menyerbu dada boneka batu dan menghancurkannya. Suara berdengung. Kelabang hitam berwajah manusia menghantam kuali perak raksasa dengan api hitam yang menggelinding, menjatuhkan kuali raksasa itu ke lelaki tua berjubah abu-abu. Setelah membuat erangan teredam, lelaki tua berjubah abu-abu itu tersandung dan terbang kembali, menyemburkan darah di sepanjang jalan. Dia tampak terluka parah. Setelah kelabang berwajah manusia berhasil, ia mengeluarkan tawa cekikikan, lalu bergegas maju, ingin mencabik-cabik lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi berkeping-keping. Pria tua berjubah abu-abu itu memiliki aura yang sangat lemah. Meskipun dia membuat gerakan dengan cepat dan menyalurkan kuali perak itu lagi, masih ada sedikit keputusasaan di matanya. Pada saat ini, beberapa ratus meter jauhnya, semburan cahaya pedang ungu datang dari segerombolan kelabang hitam dan kuning. Di tengah suara berderak, hampir 100 kelabang hitam dan kuning berubah menjadi debu di lampu pedang yang saling silang. Kelabang hitam berwajah manusia itu berbalik dengan pandangan membunuh. Pada saat ini, di bawah kilatan cahaya pedang ungu melintasi langit, 36 cahaya pedang ungu muncul dan menyatu menjadi pedang terbang ungu. Sosok yang diselimuti udara hitam muncul dalam sekejap, menginjak pedang terbang ungu, lalu orang itu menembak ke arah kelabang raksasa berwajah manusia dengan kecepatan tinggi. Kelabang hitam berwajah manusia menjentikkan tubuhnya dan melepaskan api hitam, lalu pergi ke pedang terbang ungu dalam aliran cahaya hitam. Terdengar suara keras yang menghancurkan bumi. Di bawah pengaruh aliran cahaya hitam, pedang terbang ungu itu terpantul. Cahaya hitam memudar, memperlihatkan kelabang hitam berwajah manusia yang ganas. Saat berikutnya, kelabang raksasa itu tiba-tiba berbalik dengan wajah terdistorsi. Sesosok hitam muncul di belakangnya dengan fluktuasi, kemudian kepalan tangan yang terbungkus udara hitam menghantam kelabang hitam berwajah manusia, dan kepalan tangan berisi energi hitam menghantam tubuh besar cacing raksasa berwajah manusia dengan kecepatan luar biasa. Ledakan keras. Kelabang hitam berwajah manusia itu terlempar sejauh 30 meter oleh tinjunya. Karapas hitamnya sangat penyok, dan helaian darah abu-abu keluar. Sebelum dia sempat bereaksi, sesosok tubuh menghilang di tengah suara siulan, lalu kepalan lain dengan udara hitam datang. Aduh! Petik 2. Kelabang hitam berwajah manusia meraung aneh, dan api hitam di sekujur tubuhnya berubah menjadi perisai hitam besar. Bang! Tinju mendarat di perisai, menyebabkannya bergetar dengan kecemerlangan. Retakan putih langsung muncul di permukaan,
tetapi serangan itu diblokir. Sosok itu sepertinya mengharapkannya. Dia membenturkan perisai hitam dengan kedua tinjunya. Sosok hitam ini secara alami adalah Liu Ming. Setelah berlatih rahasia tulang neraka, tubuh fisiknya sudah sangat tangguh. Ketika dia membentuk pelet asli terakhir kali, tubuhnya bahkan dibentuk kembali oleh guntur surgawi surga ke-9. Sekarang, terlepas dari kecepatan dan kekuatannya, mereka telah mencapai level yang mengejutkan. Bahkan pembudidaya fisik tingkat tinggi tidak cocok dengannya. Saat hantaman tumpul terdengar, perisai hitam itu runtuh hanya dalam 2 detik. Kelabang hitam berwajah manusia menunjukkan sedikit kengerian, lalu menyerah membela dan menyapu ke arah Liu Ming dengan 2 baris cakar tajam. Pengadilan kematian. Liu Ming mencibir, lalu dia menghilang dalam sekejap. Setelah kelabang hitam berwajah manusia itu meleset, ia mengubah arah dan meluncur ke belakang. Beberapa suara robek. Sesosok hitam tertembus oleh lampu cakar, tetapi sosok itu berubah menjadi udara tipis. Ternyata itu hanya Afterimage. Pada saat ini, semburan auman harimau datang dari atas kelabang hitam berwajah manusia. Liu Ming muncul dan meluncurkan hantu kepala harimau hitam seukuran rumah di bawah. Bang! Petik 2. Kelabang hitam berwajah manusia mengeluarkan kabut darah di bawah serangan itu. Itu jatuh dengan keras ke tanah, mengaduk lingkaran debu kuning. Liu Ming menjentikkan lengan baju dan meniup debu kuning. Situasi di bawah langsung terlihat jelas. Mayat tanpa kepala itu berkedut di tanah beberapa kali sebelum mati total. Liu Ming tidak banyak bicara. Dia menepuk pundaknya, lalu hantu banteng hijau muncul di udara. Fantasi banteng hijau tampak sangat bersemangat. Itu tidak sabar untuk memuntahkan udara hijau, membungkus mayat tanpa kepala dan menelannya. Fantasi banteng hijau memukul lidahnya setelah itu seolah-olah itu tidak cukup. Setelah bergetar beberapa kali, itu hanya menghilang menjadi titik-titik lampu hijau. Dari kemunculan Liu Ming hingga pembunuhan kelabang hitam berwajah manusia Real Pellet State dengan pertahanan yang menakutkan, hanya butuh 8 detik. Tanpa menggunakan senjata sihir apapun, dia menghancurkannya menjadi pasta daging dengan tangan kosong. Pria tua berjubah abu-abu yang telah mendapatkan kembali posturnya sedikit terpana. Karena Tuan baik-baik saja, ayo pergi dari sini dulu. Lebih banyak serangga datang dari belakang. Liu Ming melirik lelaki tua berjubah abu-abu itu dan berkata dengan tenang. Kamu benar, saya sangat akrab dengan lingkungan di sini, jadi biarkan saya yang memimpin. Pria tua berjubah abu-abu itu baru sadar dan berkata dengan sangat gembira. Organ dalam dan auramu pasti telah terluka oleh kelabang hitam tadi. Mengapa tidak mengambil kapal terbang saya? Melihat ini, Liu Ming melepaskan sebuah perahu giok putih dan melompat. Karena ini undangan Tuan, maka terima kasih untuk itu. Ada sedikit keraguan pada lelaki tua berjubah abu-abu itu, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan yang baru saja ditunjukkan pihak lain, dia segera menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih dan mendarat di kapal terbang. Liu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah meluncurkan beberapa simbol di perahu giok, itu melesat ke depan.